Ayo, Miko. Miko kan dari WhatsApp Miko Pak. Oh, itu. Main aman apa lo? Dar. Iya. Jadi udah lah, Pak Win kan CEO kan sampai 10 tahun lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Potshop Podcast Otak Obrol Sepak bola Sumatera Barat nomor 1 dunia dan akhirat. tagline baru, Mbak. Tagline baru. Lama. Dan Mana dunia akhirat baru baru. udah 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali ya. Nah, kali ini kita kedatangan sosok yang cukup sentral lah di Sepak bola. sepak bola Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Iya. Beliau bisa dibilang bukan bisa dibilang, emang CEO. Memang CEO. CEO-nya Semen Padang FC, Bapak Win Bernardino. Iya. Kok ada yang aneh, Mbak? Kok bahasa Indonesia? Nah, itu. Ini karena Iya. netizen nih. Netizen, ya. Bahasa Indonesia dong katanya. Kan? Oh, nanti tersialir aku juga. Gak apa-apa lagi dah. Nah, Pak, terima kasih Pak udah datang di Kasihannya Pak Win. Sama Potshop. Potshop. Nih, kita obrol-obrol santai aja Pak. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lina mengadu, Pak. Penting kita sehat Weekend dulu. weekend Patang baru pulang dari Jakarta kan? Dari Jakarta, Training ya. center. Ya, betul. Alhamdulillah aman. Aman, Pak Win? Insyaallah. Alhamdulillah. Awak baru tahu, Pak Win. Kamu Pak, kok bahasa Indonesia dong. Oh iya. Netizen. Oh iya. Maaf. Kan tersialir saya. Buset lagi ya. Lagi ya. Jadi baru kan secara pribadi udah beberapa kali ketemu Pak Win kan, Sering, ya. udah mulai berbicara, ngomong-ngomong. Cuman baru pas dikasih tahu diundang Pak Win, terus riset Pak Win, baru tahu kalau Pak Win tuh orang Aceh. Wih. Iya. Selama ini kami mikir, masih orang Minang gitu. Iya. Betul Pak Win? Dua-duanya benar. Betul. Oh. Jadi Campuran berarti. campuran yang jelas. Deseran. Ya, campuran. Bapak Ibu orang Padang, alhamdulillah. Oh. Padangnya Padang kota, tapi kalau misalnya bapaknya aslinya Kayu Tanam, kalau ibu memang di Purus Kabun. Oh, Purus 5. Oh, Purus Puri lima. Lima. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu takdirnya lahir dan besar di Aceh, Oh, Semawe, gitu. Aceh Utara. Tanah Rencong ya. Tanah Kalau Rencong. darah sih Minang ya Pak. Minang, kalau darah Minang. Jadi kalau kakak saya lahirnya di Padang. Oh gitu. Tapi saya sama adik lahirnya di Aceh. tim riset. Oh, Salah nih. Waduh, salah tim riset. Riset salah Pak Win. KTP Padang, Pak ya? KTP Padang. Oh, iya, pasti. Alhamdulillah. Itu yang pertama kali Iya. itu kan pertama kali komunikasi bincang-bincang santai sama Pak Win waktu di Jakarta. Waktu Jakarta pas yang paling itu pas ini Pak Win. Pas Pak Win balik ke Padang lagi habis ditugaskan dari Aceh. Pak Win cerita tentang apa? Gimana cara kirim Vespa dari Aceh ke Padang? Anak Vespa, cuy. Vespa. Iya kan? Iya kan? Iya. Hobi Vespa ya? Hobi Vespa, kebetulan pas di Aceh hobi Vespanya muncul. Oh, pas di Aceh, Pas bukan muncul, dari muncul. awal. Iya, kebetulan teman-teman tuh pada goes dan satu lagi Vespaan. Oh. Kebetulan juga ada adik ipar juga doyan Vespaan. Jadi reading dari Aceh ke Padang pakai Vespa. Wah. Nggak, dikirim. Caranya ngirim gimana ya gitu ya? Jadi ini ceritanya host agak grogi juga kayaknya. Kedatangan bintang tamu Pak CEO kita nih. Iya. Karena blacklist masuk stadion nanti nih, Oh bahaya. iya, benar. Bahaya, cuy. Bahaya cuy ya. Jadi mulai berkecimpung di KSSP sejak kapan, Boy? Sejarahnya gimana? Sejarahnya ya. Bisa Cerita. berkecimpung di Iya. Semen Padang FC gitu. Iya. Yang jelas pertama pas masuk PT Semen Padang ya, tahun 2005. Nah, ternyata seluruh karyawan Semen Padang tuh bicaranya Semen Padang FC gitu kan 2005. Tapi waktu itu sih masih hanya menonton gitu ya. Jadi nonton bola pertama kali sepak bola Indonesia tuh ya
pas di Semen Padang gitu. Oh di 2005. Semen Padang Di Semen Padang. Jadi sebelum-sebelum belum pernah sama sekali. Dan akhirnya sering nonton, tapi pada saat 2010 ya, kan lagi in ya Semen Padang tuh lagi Oh ya. Baru naik. Berjuang. Oh, masih baru baru mau naik. 2009 berarti. Ya, 2009 ya. Divisi utama itu. Divisi utama yang mau naik kita ke ISL kalau nggak salah. waktu Iya. itu. Jadi karena sering nonton, saya ingat waktu itu pengurusnya salah satunya Pak Dakoni ya. Mungkin ada yang teman-teman yang Iya, ingat Pak itu Dakoni, ya. ya. Pak Dakoni ya. Sekarang Sempat beliau jadi ini juga sempat CEO-nya Semen Padang KSSP, tapi alhamdulillah sekarang beliau di Dirutnya Pusri kalau nggak salah. Oh, di Pusri. Oh, ya? Pusri salah ya. Nah, jadi waktu itu dia bilang, dia ngomong kayak gini kan, nih si Win ini nonton-nonton doang nih katanya kan, kita suruh ngurus lah dia. Kayak gitu deh. Jadi alhamdulillah waktu itu dipercayakan pertamanya jadi panpel untuk junior. Oh iya ya. Nah, Panpel untuk junior. Tim Semen junior. Padang Junior. Ya. Yang U21. Usia 21. Nah, jadi dari situ berarti nggak langsung senior, panpel senior. Oh, belum. Jadi pada saat setelah itu alhamdulillah lancar dan tiba-tiba Panpel ya, bukan manajemen. bukan panitia pelaksana, makanya banyak kenal teman-teman supporter itu ya dari situ, dari panpel itu. Pantesan CEO kita udah slow aja kali ya kalau udah ngobrol sama teman-teman ya. Iya, Slow alhamdulillah dapat pelajaran banyak kan dari situ. Waktu itu dipercaya menjadi panpel senior waktu itu. Waktu itu sebelumnya sepertinya waktu itu Klesi ya. IO. Iya, Klesi. Ya, Klesi. Nah, tapi waktu itu kebijakan dari Pak Erizal seingat saya dikelola sendiri. Sehingga waktu itu kebetulan direkrut, saya belum pernah ngapain Oh, kan, iya, kayak iya, gitu iya. kan, gimana caranya gini. Tapi waktu itu ada almarhum Pak Sedian yang sebagai mentor saya ngomongnya gini ya, udah gampang katanya, pokoknya nanti ntar beres sama Pak Le. Nah, kayak gitu ada ceritanya, cuma itu aja pesannya. Pale. Sampai Pak Le. Iya, selebihnya jalan sendiri. Ya alhamdulillah berkat tolong menolong teman-teman, banyak bertanya dan banyak berdiskusi, komunikasi. Alhamdulillah waktu itu challenge pertamanya itu waktu itu nggak salah SCTV Cup ya. Oh iya. Iya, waktu sempat itu. SCTV. Ada Sriwijaya, Persebaya dulu. itu ya. Selangor. Ya, Selangor. Iya, waktu itu Iya, ada tim Malaysia. Iya, SCTV Cup dan sukses waktu itu. Kebetulan itu juga pengalaman live pertama nasional lagi TV-nya dan alhamdulillah sukses. Nah, dari situlah sampai 2014, 2015 waktu itu kan habis itu di band ya. Iya, di band. Iya, 2015. Di band 2015. 2014 selesai, habis itu pas mulai 2015 di band FIFA waktu itu kita. Yang Nah. lima. Bukan. Yang Dualisme. Yang dualisme itu ya. LPI, ISL. Sempat tadi itu kita main pertama lawan Persib Bandung kalau nggak Iya, salah. sempat Iya. main Iya. satu Ya, game gitu. Satu game akhirnya liga diberhentiin. Itu liganya yang berhenti. yang kami dikejar pakai dikirim nasi. Oh, dilempar nasi. Di lempar nasi Pak Win. Pas Di gol. Sedia dapat Oh, nasi ada rezeki dong. Rezeki. kalau masih Masih ada sambalnya gitu. Enggak, kalau masih diikat di karetin nggak apa-apa. Iya, iya, Ini iya. terburai. Hujan nasi berarti. Hujan nasi. Iya. Berarti Pak Win selama ini berproses emang sendiri juga Pak ya, jalan Pak ya. Maksudnya ada nggak Pak Win mentor selain almarhum Pak Sedian itu dalam memulai karir dari awal itu Pak? Ya sebenarnya sih para pengurus yang lama ya banyak ya, terutama juga CEO yang Kabau Sirah itu yang cukup saya idolakan itu Pak Erizal Anwar. Oh, gitu. Senior saya. Senior. Oh senior lagi. Senior di kampus. Oh senior di kampus ya. Oh Anak UPN. Betul. Tambang Alhamdulillah, tapi dia. sehat saja beliau. Tapi memang banyak belajar dan waktu itu bicara manajemen tim waktu itu alhamdulillah dipercayakan pada saat U21 di 2014. Itu Oh, kalau yang nggak salah juara. Juara. Yang juara. Wow. Aplaus. Juara. Alhamdulillah. Di Bandung kan? Iya, Juara. di Bandung kita Iya, final. finalnya. Lawan Teja. Lawan Sriwijaya. Sriwijaya. Kiper Teja 4-0. Kiper Teja ya. Terus patah lagi tuh. Iya. Betul. Kan kita ada. Iya. Nah itulah itu belajar. Jadi memang mungkin alhamdulillah berproses gitu ya. Jadi bukan langsung tiba-tiba langsung ke senior, tapi banyak proses. Kebetulan kan tim yang 2014 junior itu kan bentukan dari hasil pemilihan pemain terbaik Semen Padang Cup U21. Iya, sebelum Mungkin ada yang pernah ingat. sebelum Ya. liga. Nah, jadi ada Semen Padang Cup U21 dua seri kalau nggak salah gitu ya. Nah, pemain-pemain terbaiknya itulah yang membawa Semen Padang FC U21 juara waktu itu. Oh, juara. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya Terus itu kan di junior Pak Win. Senior
naik ke senior, naik pangkat ke senior. Pas di 2017. Oh, dia Liga Ibis Ibis, ya? Iya. Ibis. Oh, ya Ibis ya. Pertama kali nih Iya, ketemu Pak Win iya, di Ibis. Ibis. Iya, Dan iya. waktu Manajer. Manajer. Langsung manajer. Manajer. Iya, dan hasilnya degradasi. Itu awal mula langsung dapat ujian. Iya. Ujian itu Pak Dit. Ujian. Nah, itulah hasilnya. Oh itu. Iya, jadi alhamdulillah. Tapi waktu Kan itu liga pertama 2016 masih TSC ya? Kita masih SC. TSC. 2017 kita kan 2016 itu Piala Presiden. 2017 saya presiden. Jadi pas 2017 itu kita punya squad yang cukup mumpuni ya. Hari itu iya. ya, karena abis sempat ke final. Oh, ya, iya. yang Sama kok yo. Ya. yang nonton di Bandung sama Daveri. mana? Oh, yang di Bandung. Iya. Sama itu. Jadi satu TV Perseru, HP Semen Padang, Pestira. Oh, iya. itu yang Ini detik-detik itu terakhir. laga Iya. terakhir. Pas kompetisi ya. Pas kompetisi. Ah, iya, betul. Tapi sudah degradasi itu Pak Win nggak di tim ya? Masih tetap di tim. Di tim ya, Pak? Jadi waktu 2017 Naik- degradasi, naikin lagi, Pak, ya? manajer, Ya. dan habis itu masih dipercaya alhamdulillah di 2018 Ya. jadi manajer, promosi kembali. Promosi Bali. Nah, pada saat 2019 yang baru enggak. Nah, itu. Mudah-mudahan nih. Tapi 2018 promosi, 2019 Liga 1 degradasi lagi. Setahun. Tapi iya. Pak Win 2019 nggak megang tim. Enggak megang tim. Nggak megang. Jadi Oh yang setelah- yang pindah ke Aceh itu apa ya? Enggak, belum. Belum. 2019 kebetulan pindah ke unit baru namanya bisnis non semen. Nah, makanya waktu itu nggak Ditarik kembali. Iya, ditarik kembali lah ke kantor. Nah, jadi 2019 pembentukan tim ya juga nggak terlalu terlibat gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah di 2024 ini kan kemarin di Liga 1 pas naik Pak Win udah nggak megang lagi nih. Nah, sekarang megang lagi nih. Sekarang megang mudah-mudahan sampai ya Nggak cuma numpang lewat. nggak cuma numpang lewat. Gitu. Nah, jadi ini kita coba nih kita ulik gimana tim untuk Persiapan, persiapan. Persiapan mana musim ini? Iya dong, Pak. Musim lalu lah. Makanya Kira-kira. Oh. Iya, musim lalu. Nah, Musim lalu karena ya Pak Win kan musim lalu kan ini tim ini kan sempat di underestimate lah. Banyak yang pesimis Iya. melihat kondisi tim itu gitu. Nah, Termasuk saya. kita termasuk ya, mari ya. termasuk ya. Jadi kita mau dengar dulu nih sedikit lah kisi-kisinya juga nih dari Pak Win nih musim lalu itu gimana sih Pak gitu dari mulai persiapan sampai akhirnya kita bisa Liga 1 lagi gitu Pak. Mungkin ya. Jadi mungkin pas 2022 saya kembali dari Aceh dinas ya, waktu itu ditarik kembali ke PT Semen Padang, tentu dipercaya menjadi CEO dan merangkap manajer waktu itu kan di 2022-2023. Nah, waktu itu tim memang kita bentuk dan waktu itu juga ke pelatihan sudah ditunjuk Coach Delvi Adri gitu ya dari awal sebelumnya. Nah, tapi berapa match kalau nggak salah cuma waktu itu ada tragedi ya. Kanjuruhan. Iya, benar-benar. Iya. Sehingga waktu itu liganya di stop. Berhenti. Nah, pada saat dilanjutkan kembali di musim berikutnya ternyata kan gitu ya. Ternyata musim berikutnya ya memang mungkin ya ekspektasi ya pastilah pada teman-teman pasti ekspektasinya tinggi, nggak hanya teman-teman tapi kita juga semua sebenarnya. Kita juga berharap besar tim ini bisa kembali ke Liga 1. Mungkin banyak juga yang bertanya tipsnya gimana sih sebenarnya kenapa kok bisa ya alhamdulillah gitu ya. Yang pertama sih yang apa yang kita lakukan adalah pertama manajemen sama tim pelatih itu harus satu visi dulu. Itu yang pertama Kuncinya, ya, Pak. kuncinya. Itu kunci utama, Itu kunci utamanya sehingga semua orang yang terlibat di dalam sepak bola itu harus bicara targetnya satu, kembali ke Liga 1. Ya. Jadi tidak ada berpikir yang lain tidak ada. Termasuk juga kita meyakinkan manajemen PT Semen Padang. Alhamdulillah full support dari manajemen PT Semen Padang, juga para petinggi kita, para tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat gitu ya, baik yang di Sumbar ataupun yang di Jakarta juga mendukung apa yang kita kerjakan. Nah, kembali dari yang mengenai timnya, awal membentuknya itu adalah kita berdiskusi intens gitu ya dengan tim pelatih. Oke, kami memberikan hak prerogatif 100% kepada head coach waktu itu, Coach Delvi Adri, untuk memilih staffnya. Oh ya, Staffnya Ya, dulu, staffnya gitu kan. dulu, Jadi ya. sehingga Staffnya dulu. dia punya tim untuk mengevaluasi seperti apa rekrutmen yang akan dilakukan. Nah, terkait dengan rekrutmen yang akan dilakukan, itulah berproses gitu ya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba datang si A Instan si B, gitu.
tapi kita banyak melakukan rapat-rapat. Nah, memang sih pada saat kita announce gitu ya, kita umumkan tim kepelatihan kita, memang luar biasa netizen komentar gitu kan, ya kan. Mungkin ada di antara kita juga nih sebenarnya gitu. Ya. Ya. Minum dulu. Gitu. Boleh Pak, sambil minum dulu Pak. Iya. Minum dulu. Nih, nggak ada cemilan nih. Mas Yanto. Masa ngobrol-ngobrol Iya. gini aja nih? Nggak ada Yanto! Yanto. Yanto! Iya. Ada orang baru. Cuma ginian. Nih Pak, silakan Iya, Pak. Ada nugget juga Pak. Ya, beda ya. Iya, sama dia. Ya, dengan Ini sambil ngobrol-ngobrol. sambil ngobrol santai nih ya. Santai ya. Tapi sebenarnya kita bertiga nih. Pak Win sendiri. Iya. Pak Win sendiri nih. Oke, jadi pada saat kita bentuk itu ya pastinya karena ada ekspektasi ya. Ada ekspektasi dari para stakeholder kita, pada pecinta kabel sirah gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan itu pertama kita menyamakan visi dan visi kita dengan tim pelatih itu oke. Nah, menurut kita tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan. Gitu ya. Jadi saya pikir pada saat manajemen memberikan kesempatan kepada salah satu putra Minang terbaik, ya apa salahnya, gitu kan? Nah, tapi kan memang pasti profesionalitas adalah nomor satu. Ya, Pak. Ya. Cuma memang tidak kita ungkap di publik, Ya. ya kan? Makanya kita memberikan target, tapi kita juga bicarakan stepnya, langkahnya seperti apa dalam membentuk tim. Nah, makanya manajemen waktu itu membuat timeline lah namanya gitu ya, timelinenya ini pembentukan pelatih dan lain-lain sampai persiapan untuk kompetisi. Sehingga pada saat sudah terbentuk tim pelatih langsung kita segera announce. Memang ada polemik ABCD, tapi alhamdulillah kita tetap jalan karena bagi kita sih soliditas tim itu yang penting. Tapi Ya. setelah manajemen announce tim pelatih pemain, wajar kan Pak Win kalau sebagian penonton itu penggemar itu ada rasa underestimate dengan pemilihan keputusan dari manajemen gitu. Ya wajar. Menurut manajemen gimana, wajar atau Ya, nggak boleh lah kayak gitu gitu? Ya boleh aja. karena pertama itu kembali ke hak masing-masing gitu ya. Tapi yang jelas karena kecintaan. Ya, pastinya itu ya. Makanya kita melihat positifnya. Keresahannya, ya. Karena pertama dulu kalau dia cinta pasti dia komen gitu ya. Terlepas cara. Ya. Kembali ke caranya, apakah komennya dengan cara mungkin ada yang suka berkomentar di Facebook atau Media sosial. Instagram atau media sosial gitu ya. Ada juga yang seperti misalnya ada yang datang ke atas gitu ya, pengen ketemu yuk, pengen ngobrol gitu kan, atau Pak ngopi sambil santai gitu ya, pengen nanya-nanya. Nah, sebenarnya kita sih terbuka saja. Cuma memang Terbuka ya, Pak Win? Jadi terbuka sekali. kalau Jadi misalnya besok ada di perjalanan liga terbuka sekali. Tapi bener nih, Pak Win ini CEO paling menarik nih. Jam 3 malam kalau kita telepon, kalau beliau ada pasti diangkatnya nih, bener. Pak CEO-nya, iya pernah. itu cuma Theo yang bisa kayak gitu. Maksudnya emang CEO sekarang ini mungkin ya sama lah gitu ya. Tapi Pak CEO sekarang nih kalau kita mau kritik, setahu saya nih ya, setahu gua nih, gitu. anak Jakarta. Iya. Gua di luar Jakarta ini. Pak Win ini akan terima kritikan dan masukan, ayo langsung datang ke atas gitu. Jadi kira-kira begitulah. Betul. Tapi dengan cara Yang Dengan cara yang baik. baik. Ya. jangan Kenapa? Iya. Kenapa kami juga ya sering juga mengingatkan gitu ya, pada saat kita memberikan masukan yang niatnya baik tapi caranya baik, belum tentu hasilnya baik. Nah, Apalagi pada saat niatnya baik, caranya tidak baik. Makanya kami berharap juga kepada kita semua, ayo kita beri masukan dengan cara yang baik. Dan satu yang sering kami ingatkan gitu ya, kenapa ya? Kita menganggap Semen Padang ini, Semen Padang FC ya, Semen Padang FC itu adalah sebuah keluarga besar. Tidak hanya pemain, tidak hanya manajemen, tidak hanya pelatih. Ya. Tapi juga menjadi bagian itu adalah supporter, para pecinta, para fans gitu. Nah, kalau kita sayang dengan tim ini, ayo kita jaga gitu ya. Jangan didoakan jelek. Yang penting satu pesannya, jangan didoakan yang jelek. Tapi beri kesempatan yang baik. Nah, tapi pada saat menyambung dari musim lalu, setelah terbentuk itu ya, kita banyak berdiskusi dengan tim pelatih dan kita memberikan kebebasan dalam tanda kutip ya. Bukan bebasnya, tapi bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab. Nah, jadi kita bicara
ayo kita punya budget sekian, Ya. ya kan, kita diskusi dengan tim pelatih seperti apa susunan atau mekanisme yang Anda mau siapkan gitu. Karena kami juga men-challenge tim pelatih juga seperti dalam tanda kutip manajer bayangan. Jadi tim pelatih tidak hanya bicara strategi dan taktikal, tapi kita mulai coba bergeser gitu. Itu kalau ini udah ke Eropa. Betul. Ya, kayak Itu Eropa. banyak kan tim-tim di Indonesia tuh yang wow di awal-awal datang pemain ini tengah musim enggak digaji. Jajoran. Enggak tahu isi dompet lah gitu. Hilang. ini nih. Iya, apa nih? Masalah musim lalu nih, Iya. masih itu lagi hits. panas di Panas, sosial ya. media. Rio Escobar gimana coba? Iya. Ya pasti banyak di tag kan Pak Win. Ya, ini pasti kan lagi netizen panas ini. Iya. Nah, Coba dulu Pak Win. Iya. Netizen. Masih masa lalu kan ini kan. ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kami dari Semen Padang FC manajemen apa yang tidak tuntas gitu. Sementara yang mengkomplain cuma satu orang. Iya. Oh gitu ya pertanyaannya. iya. Oh yang lain Ya. aman. Aman. Nah, satu lagi yang kedua yang kami sesalkan bahwa kenapa tidak langsung ke kita? Baru enggak ada. Berarti nggak ada sama Nggak ada. sekali komunikasi. Tuh, kemarin di Jakarta nggak ketemu Pak? Nggak ketemu. Padahal kan sama-sama di Jakarta itu kan. Oh iya, tapi di Jakarta kan luas. Gede, berarti Pak. dianya Iya. itu. Dia Jakarta mana saya juga nggak tahu gitu kan. Berarti ini menjawab pertanyaan netizen Nah, nih. jadi, gitu. Pastilah pada saat kejadian liga di stop, bukan kita saja, tapi seluruh klub merestrukturisasi kontrak. Ya. Dan itu kita sampaikan dengan semua tim. Mungkin kalau misalnya sebenarnya sih nggak perlu kita bicara terlalu detail ya, tapi yang jelas Ya. kesepakatan itu sampai juga dengan pemain. Ya, Nah, kita pasti ada sampaikan secara deal-dealannya, terang-terangan sudah deal-dealan sudah gitu ya. sepakat lah intinya Pak ya. Sudah sepakat. Dan termasuk Semen Padang adalah tetap membayar gaji kontrak tapi tidak full ya, Ya. sampai kontraknya berakhir. Semen Padang lah itu. Itu kalau nggak salah ada putusan PSSI yang bisa di berapa persen gitu. Nah iya, makanya berdasarkan itu kenapa? Karena case-nya adalah force major, Ya, sesuatu betul. yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Nah, Di luar kuasa. di luar kuasa kita gitu. Tapi Iya. pada saat waktunya berjalan, kita juga heran gitu. Pada saat berjalan loh, ada klaim. Ternyata malah bukan ada komunikasi sama kita. Padahal saya bisa dia japri saya punya handphonenya dan dia Kalau juga enggak, punya handphone saya. secara gitu. pas di Jakarta dia bisa nyusul bapak Bisa nyusul kan? atau gimana gitu kalau memang niatnya baik. Iya. Nah, kan kayak gitu ya. Tapi pada saat tiba-tiba di blast dengan APPI gitu ya. Asosiasi Makanya- pemain ya. Iya, makanya saya juga heran nih kok bisa tiba-tiba langsung ke APPI gitu. Kenapa? Emang kita sejahat apa sih? Kita bertanya kan. Dan Rindu kali ini, rindu. Iya, mungkin karena kangen. Mungkin atau ngode apa, itu, kangen. Bang. Kode. Kode. Ngode karena mungkin nggak diperpanjang kali ya. Nah netizen udah tahu kan Clear ya. jawabannya. Clear, udah clear tuh. Clear Ya. netizen. Dan satu yang perlu kita ketahui bahwa klub akan patuh dengan keputusan dari federasi melalui PSSI. NDRC, Oh, ada NDRC. Non Dispute Resolution Chamber namanya. Jadi ada suatu lembaga yang dibentuk oleh PSSI, terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu adalah lembaga yang menjadi tempat tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang tidak selesai. Apa namanya Pak? NDRC, Non Dispute Resolution Chamber. Oh, NDRC. Nah, itu dia ada ketuanya, ada jajarannya. Nah, sementara sampai saat ini kami tidak pernah dikontak dengan NDRC. Semen Padang tidak pernah dikontak dengan NDRC. Dari Makanya, perwakilan APPI? dari PPI juga sudah kontak ya. Bagi kita, PPI kan cuma lembaga. Ya. Yang diakui oleh PSSI itu apa? NDRC. Ya makanya, ayo kita teruskan Sesuai ke aturan NDRC. ya, Pak, ya? Sesuai aturan gitu. Iya, ada rule. Ada rule-nya dong, kayak gitu Betul, kan. betul. Ya sama kalau misalnya kayak yang kalau pemain asing kan ke FIFA. Ya. FIFA juga ada NDRC. Kan dulu sempat kan ya pemain asing Semen Ada. Padang yang dari 2019 ya. Estonia. Nah, itu kan NDRC juga. Ada dulu cuma main 2 hari di sini merah. Merah muka. Merah udang mukanya di sini. Udang ya. Yang penting Iya. udah clear nih. Clear. Tapi kan udah, paham ya makanya. udah ada konfirmasi dari Bapak Iya. Pak Win. Nih netizen yang Selesai. masih tanda tanya, Ya. tonton aja nih. Oh enggak, komen aja. Komen di IG beliau sekalian gitu. Sudah sobok Pak Win nah gitu. Tapi tetap intinya Semen Padang tetap terbuka. Siap. Silakan berkomunikasi kalau memang niatnya baik. Sebelum kita masuk ke musim baru, terakhir nih Pak, yang musim lalu Pak, biar selesai juga nih. Momen apa Pak yang membuat Bapak belum bisa melupakan sampai saat ini di musim lalu itu Pak? Salah satu momen lah gitu. Salah yang satu momennya. membuat ya akhirnya
dari awal perjuangan kita sama-sama sampai akhir, ya akhirnya tercapai nih Pak impian kita bersama sih Pak. Di mana momen yang akhirnya terbayar sudah nih, akhirnya main jam 2 lelah. siang. Ya lelah. Main jam 2 siang. Lawan Malut kan? Jam 3. Jam 3. Mana jam 2? Nggak boleh, kan dia live terus. Kenapa kira tuh Pak? Yang jelas pertama, saya pikirnya merasakan promosi itu cuma sekali gitu ya. Memang luar biasa ternyata waktu 2018 dan 2023 itu ternyata rasanya mirip. Yang apa ya, melihat suasana haru gitu. Artinya mungkin itu adalah jawaban dari semua pertanyaan yang di hatinya Adit, misalnya di hatinya Mbah gitu ya, bahwa yang mungkin ada teman-teman yang meragukan gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan waktu pada saat dengan tim pelatih gitu ya, coach silakan tutup media sosialnya, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak butuh jawaban reply komen dari coach. Jawabannya adalah pada saat kita promosi ke Liga 1 akan menjawab semuanya, saya bilang gitu kan. Oke, makanya kita tetap komit masang target seperti itu insya Allah. Ada satu momen respect, benar-benar respect pribadi ya Pak, ke Pak Win. Pas kita merayakan lolos lawan apa ya? Malut yang di GOR. Nah, itu kan beberapa bulan sebelumnya kan kedua orang tua ibu saya meninggal gitu kan. Nah, pas tim keliling ketemu Pak Win. Pak Win ngucapin secret belasangka itu wow ya. Respect lah gitu kan. Maksudnya seorang CEO masih kok Tahu sama bocah kondisi hari-hari gitu kan. Mengayomi Pak. ya, kan padahal banyak kan supporter lain, cuman notice Pak Win sama itu kan respect. Tapi sebelum nutup juga nih Bang ke musim sekarang nih, emang ada juga nih satu momen nih yang sebenarnya gimana ya, momen itu sebenarnya harusnya selesai sama kita dah semua dah. Hari itu kan kita bikin aksi tuh Bang, aksi yang buat Palestina gitu ya. Jadi kita bikin nih Bang, teman-teman supporter kita bikin. Sebelumnya kita udah bikin nih di Marawa 2018. Emang ketika kita bikin koreo 1 tribun promosi terus kita nih kayak Makanya kan musim besok kita bikin itu biar juara. Amin. Jadi hari itu kita bikin nih Bang Adit, teman-teman ngumpul nih, seluruh elemen supporter, ada orang-orang dari pecinta Kabosira juga. Kita bikin dalam waktu cuman seminggu lah. Kita bikin koreo Palestina, tapi hari itu kita terbentur dana gitu. Akhirnya hari itu kita mikirkan sama teman-teman semua kan, gimana lagi nih gitu. Tapi alhamdulillah kita sepakat hari itu bareng-bareng kita ketemu nih sama Pak CEO nih. Dan hari itu kebetulan kita sama teman-teman ke kantor, ketemu ke tempat beliau gitu kan. Jujur itu saya pribadi masih meragukan karena mepet. Jadi teman-teman juga ada yang bilang sebelumnya, dengan dana segitu apa mungkin dia bisa nih gitu kan, apa keburu gitu. Tapi alhamdulillah kita sampai di kantor, kita ceritakan niat kita tanpa basa-basi, eksekusi gitu. Nah jadi emang betul-betul Masya Allah lah. Ya belajar juga kita nih supporter sama Pak Win. Tim ini kan kalau semuanya saling bertaut, kita sama-sama saling punya satu tujuan yang sama, insya Allah nggak akan berat lah gitu. Dan harapan kita nantinya di Liga 1 juga bisa kayak gitu juga Pak gitu. Insya Allah mudah-mudahan juga. Untuk itu Pak Win, kan tadi udah ngobrol tentang musim kemarin. Nah, yang untuk musim depan persiapan sampai persiapan dari manajemen untuk menentukan pelatih, pemain, target segala macam itu prosesnya Pak. Nah, kita bicara sama pelatih dulu Pak. Dulu, anggaran dulu. Oh ya, anggaran dulu. Oh iya. Anggaran boleh. 70, iya Pak. Apa nambah Pak? Atau nambah atau kurang? Ya sebenarnya itu rahasia dapur ya. Tapi ya kita menargetkan itu sebanyak mungkin. Ya alhamdulillah ada komitmen dari Semen Indonesia Group dan juga dari penasihat kita. Ya maksudnya kan maafin. Maksudnya kan kayak yang juara 3 aja musim kemarin Liga 2 tuh jor-joran dan speak mereka bahwa mereka menyiapkan 100 M untuk musim ini. Malut ya? Ya. Nah itu sih kebiasaan tim Indonesia sih sebenarnya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Memang harus terbuka. Jadi kalau bisa kan
Indonesia sepak bola udah mulai instruksi kayak adanya transfer pemain itu kan nambah-nambah pemasukan untuk tim seharusnya kan. Ya. Nah, memang sih memang itu kan statement gitu ya. Tapi kan sambil berprogres sampai satu musim. Yang jelas Indonesia PSSI baru menerapkan financial fair play. Nah, Udah Bang? baru. Oh, baru ya, baru makanya baru mau diterapkan musim ini. Makanya mungkin ada yang dengar salary cap gitu ya. Tapi itu kan beda mungkin ya, kalau di Eropa mungkin sudah lebih ketat lagi ya, sehingga ada sanksi dan lain-lain ya. Tapi kalau kami melihatnya federasi mungkin baru memulai gitu ya, dan niat baiknya supaya juga mengurangi atau menghindari terjadinya kasus-kasus ya di akhir musim. Tidak digaji. Nah, itu kan malah bisa tim juga dampak menjelekkan kita juga, menjelekkan gitu tim kan. kita juga, Pak. Tim kita juga dan kompetensi kita. Tapi yang jelas kenapa Semen Padang karena Semen Padang ini kan kita mengacu ke induk kita PT Semen Padang, sehingga kita mengelola korporasinya PT Kabosira Semen Padang itu ya selayaknya bagaimana PT Semen Padang beroperasi sebagai sebuah perusahaan. Nah, makanya kita ada audit, ada ini, dan kita selalu dalam koridor budgeting. Jadi budget kita musim ini berapa? Nah, itu yang kita susun. Awalnya makanya sebelum kita bicara Liga 1, kita kan sudah diskusi kan. Beda Liga 2 dan Liga 1 pasti beda dong. Iya. Ya kan? Kebutuhan budget, tim dan lain-lain. Apalagi Liga 1 nanti ada dan juga ada juga para dan penasihat kita ya. Kita ya. Lanjut aja, Pak. Oh, Dek lama membela PSBS sama. Dari Pak Penasihat kita juga, Pak. Ya, dari penasihat kita. Nih, besok nih rencana Pak Penasihat kita undang ke sini nih. Iya. Jadi Boleh budget juga tuh. itu Menarik, Pak. untuk seluruh tingkat umur juga dapat. Iya, jadi bicara misalnya 70M Liga 1, kan tidak hanya kontrak pemain. Iya. Memang yang di-state oleh federasi adalah salary cap, itu kontrak untuk pemain. Nah, tapi kan mengoperasionalkan sebuah klub Liga 1 itu kan tidak hanya sampai kontrak pemain, ofisial dan lain-lain, termasuk juga kebutuhan dari barat sampai ke timur kan. Iya, Kan kita dari barat sampai ke timur. Ujung. Ujung gitu ya. Ujung nih, Pak ya. PSBS dia main di Mandala. Mandala. Ya, di Jayapura ya. Nah, makanya itu sehingga kita harus merencanakan kalau kita bicaranya RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Makanya kita susun itu dulu, baru kita bicara habis itu turunnya pelatih, pemain dan lain-lain. Menarik, Jadi kita tunggu. ini sistem Semen Padang nih Pak, yang mau tanya, apakah ada dari manajemen itu mempersiapkan kayak rancangan jangka pendek, menengah, panjang, jadi lebih terstruktur dan tertarget gitu Pak? Ya, jadi kita punya roadmap namanya. Roadmap itu tapi memang masih kita susun untuk 5 tahun ke depan. Seperti apa target kita 5 tahun ke depan. Berarti dimulai dari zaman Pak Win kemarin udah dimulai itu Dari Pak? musim kemarin. Nah, udah dimulai berarti? Udah. Nah, yang jelas musim kemarin itu target kita dalam tahun ke depan itu adalah promosi ke Liga 1 gitu ya. Kita bicaranya alhamdulillah itu terpenuhi. Nah, di musim ini Juara Liga 1. Amin. Belum. Jadi- Belum Pak Win? ya. Jadi di tahun belum di ta- targetnya. Ya, di tahun berapa ditarget dari manajemen Pak Win? Dengan roadmap tadi itu, sebenarnya 5 lima- tahun lagi bisa nih juara gitu. 5 tahun ke depan itu target kita belum juara. Belum tapi juara, oke. target kita main di Asia. Oke. level Berarti nomor Asia. 2. Ya, makanya sekarang kita juga belum tahu nih kan. Nggak siapa kan. Gimana sampai- aturannya nantinya, Pak? Ya. Tergantung koefisien liga kan. Iya, ini kan dia ada kelasnya, nanti ada yang champion mungkin atau cup atau apa namanya. Ya, memang sih kita masih menyusun 5 tahun ke depan itu kita inginnya kembali berlaga di Asia. Iya. Ya. Nah, kalau pada saat berlaga Asia itu kita juara, alhamdulillah sekali gitu ya. Tapi memang bukan target utama Pak Win. ya, tapi harapan kita kenapa? Pada saat kita naik kelas dalam tanda kutip ya, dari regionalnya nasional menjadi regionalnya itu adalah mungkin Asia Tenggara kah atau Asia, itu kan menaikkan level kita. Iya. Kita pengen juga mengulang waktu kita AFC Cup ya. Ya. Ingat mungkin pada teman-teman pada ingat semua Singapura AFC Cup. Pak Win. Singapura. Berarti Ada emang- ikut ya? Ikut lah. Ah, iya. Berangkat. Berarti emang Iya, lanjutkan nih, Singapura Pak. dan lain kayak gitu. Berarti programnya Pak Win ini CEO lanjutkan nih. Lanjutkan Pak CEO ya kan. Iya, iya. Nih menarik nih, Pak. Iya. Kita bertiga kembali ke Tadi kan anggaran. anggaran. Iya, iya, Pelatih. Sekarang kita ke pelatih nih, Pak. pelatih nih, Pak. Jadi Kenapa Henry Susilo? banyak pertanyaan. Banyak netizen termasuk Iya. saya. Termasuk Mbak ya. Enggak, itu kan video Iya. pertama kita. Ini berdua nih, Pak, kemarin di Liga pertama ya. Waktu itu Tapi berdua ada di ya, jalan deh ya. karena kita kan lihatnya kan Liga 1 nih, wah
Iya kan, Pelatihnya, maksudnya iya. zaman itu tuh waktu kita tag itu masih Persija tuh masih Thomas Doll walaupun sekarang udah berpisah. Iya. Borneo dengan Peter Histraya ya, terus Dewa dengan pelatih lisensi Eropanya gitu kan. Tapi Hendry Susilo kalau di transfer market lisensinya UEFA. Ya, UEFA AFC, ya? Pro AFC. Pro AFC ya. Ya AFC, UEFA sebenarnya ya. Padahal itu sama-sama aja Sama. sekarang. Jadi gimana tuh Pak? Nah. Dengan Kenapa? pelatih, kenapa Pak Apa Hendry Susilo? alasannya Ya, alasannya. Hendry Susilo? Oke. Netizen pertanyaannya, termasuk netizen juga ya. Netizen juga ya. Netizen juga. Pertanyaan yang pertama, apakah salah Semen Padang memberi kesempatan kepada Putra Minang? Saya pikir nggak ada salah. Nggak ada salah. Ya. Benar. Benar ya. Oke, yang pertama terjawab. Terus yang kedua, apakah pelatih asing yang di Liga 1 musim kemarin tidak ada yang gagal? Ada. Ada. Banyak ya. Banyak. Hmm. Cuma karena tidak terhitung gitu ya. hitung. Karena mereka dominan. Mm-mm. Sementara Musim kemarin cuma 4. pelatih lokal cuma Empat. 4 kan. Empat. Nah, sehingga kelihatan gitu kan pada saat pelatih lokalnya gagal gitu. Tapi pada saat pelatih asingnya itu sebenarnya juga ada juga yang gagal di Liga 1 kemarin. Nah, Dan pelatih terus lokal 4-4-nya gagal. keempat-empatnya gagal gitu ya. Tapi makanya pada saat kembali kita ke Semen Padang, pertama kita memberikan kesempatan ke pelatih lokal kita. Nah, itu rasanya tidak ada yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat sejarah pelatih Minang asalnya dari Minang. Pelatih Semen Padang asalnya dari Minang punya rekod yang baik. Ya. Ya, oke, itu sejarah gitu ya. Ya, Mungkin sejarah, pasti orang bilang kan. Tapi ya, kan ada juga rekod yang tidak similar. baiknya. Ya, betul, Ya, ada ya. juga yang rekod yang tidak baik. Makanya pada saat ada yang bilang kan ada juga rekod tidak baik, betul. Nah, makanya kita seleksi. Pada Nah. saat pelatih Minang yang ada di Sumatera Barat ini, pertama yang memiliki lisensi yang full. Ya. Ya. Sesuai standar ya, Sesuai Pak. standar ya, tidak menumpang atau Ada 5 meminjam. atau 6 pelatih. Atau 5 ada 6 pelatih, itu satu almarhum. Paling banyak. Paling banyak Se-Indonesia. Se-Indonesia. Pelatih Sumbar. Dari satu provinsi. Iya. Ya, cuma kan saya melihat mungkin Coach IS gitu ya. Wah, ini kan di timnas saja jangan Iya. diganggu gitu lah, biar aja fokus. Nah, kebetulan juga Almarhum Safin Terusli. almarhum kan sudah Udah hilang almarhum. satu. Besok juga ada Coach YT. Ya. Dan Tumena. Nah, ya, Tumena kan Dirtek Malut. Di Tek Malut gitu kan, dan juga di Bayangkara gitu kan. Di Tek Malut lah yang kita tahu. Habis itu juga terakhir ada Embra Abus. Uncu gitu ya. Iya, Uncu. kan? Uncu, ya. Uncu-uncu. Ya, profesor kan, profesor Betul, pelatih betul. Indonesia Iya, itu. Betul, betul. Betul. Tapi beliau mungkin kan Belakang kemarin layar. kan ya kemarin kan terakhir di Bayangkara ya. Ya. Iya, di Terakhir Bayangkara. di Bayangkara. Nah, itu. Terus yang satu lagi Coach Neil. Coach Neil gitu. Memang Medan Coach- sekarang ya. Ya, sekarang di Medan ya. Sebelumnya kan terakhir di Balikpapan ya. Persiba ya, Ya. Persiba. Persibaya Balikpapan gitu ya. Ya mungkin karena konsentrasi ya, Iya. mungkin ada pilkada atau apa itu, sehingga kita mikirnya mungkin beliau mungkin pengen fokus di tempat yang lain dulu, sehingga salah satunya jatuh ke Coach Hendry. Hendry Susilo. Hendry Susilo. Jadi dari awal itu manajemen udah menentukan bahwa harus dari pelatih lokal, Pak. Bukan pelatih lokal, pelatih ranah Minang gitu. Kalau Nah, lokal gini. kan nanti ada dari Ya. Putra daerah. Terdaerah. Dan garis besarnya cuma 2, Hmm. lokal atau non lokal. Iya. Kan gitu ya, lokal atau asing lah gitu ya misalnya kan. Jadi di awal udah pasti Nah, lokal. pertama kita udah sepakat ya. Oke, kita beri kesempatan ya ke pelatih lokal. Putra daerah kita. Nah. Lokal bukan putra Iya. daerah, Nah, lokal. makanya bukan putra daerah dulu, tapi lokal, Lokal dulu. dulu. nih. Garis besarnya dulu, lokal dulu. Oke, pada saat lokal kan kita bisa evaluasi misalnya. Kita punya list siapa pelatih yang lisensinya Betul, pro, betul. A Pro, 40. AFC Pro gitu ya. Sampai tahun ini 40 Puluhan lah gitu ya. 40-an Karena baru selesai batch 2 Iya, kan. batch dua. Tambah 20 lagi. Ada juga salah satunya Coach Jafri ya. Iya. Iya, Jafri, Jafri. itu juga banyak gitu kan. Sriwijaya. Nah, Sriwijaya. Nah, jadi makanya pada saat itu kenapa nggak kita seleksi yang dari dalam tanda kutip ya, maksudnya seleksinya itu seleksi teknikal gitu lah ya, administratif. Kenapa nggak dari daerah kita dulu sendiri, sementara banyak, Ya. kecuali dari daerah lain. Nah, dan kita kan juga melihat record klubnya terakhir bagaimana, performanya gimana. Nah, sehingga jatuhlah pilihan kita ke Coach Hendry Susilo. Waktu itu ya, muncul namanya mengerucut. Nah, pada saat itu kita pelajari Coach Hendry Susilo bagaimana record terakhirnya dengan
kebiasaannya dengan Semen Padang waktu terakhir kan Iya, bawa tahun dia. 2021 ya. Ya, pas terakhir lawan beberapa laga terakhir di Liga 2 lah. Kalau nggak salah 4 laga terakhir ya. Ya, puncaknya pas lawan Tiga Naga itu, penentuan antara Oh ya kita ke masih Liga 3. ini yang jadi yang Mana? manajernya tuh Mas yang sekarang jadi CEO-nya PSP Pekanbaru. Iya tuh. Iya, betul. Pak Effendi Saputra. Effendi, Pak ya. Effendi ya. Saudara kami Wih. Pak Effendi. Teman. Pak Effendi. Ya, baik. kita undang sekarang nih ya. Saya Bapak Effendi Saputra. Iya. Best friend kita juga tuh. Best friend, Iya. ya. Nah, kebetulan mengerucutlah ke Coach Hendry Susilo. Tapi bagi kita Semen Padang juga, pertama tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan ke Putra daerah. putra daerah kita dulu. Terlepas nanti apapun hasilnya itu bicara profesional. Ya. Jadi bukan artinya sementara putra daerah, kalau kita mengistimewakan tidak. Tapi kontraknya profesional. Jadi bicara kontrak profesional, ada reward, ada punishment. Ya. Betul. Ada target yang Ada. ditetapkan, cuma memang tidak kita publis di kontrak. Maksudnya tidak kita publis di publik, di kontrak ditulis. Ya. Gitu. Ini Sehingga target apa Pak? targetnya kalau dengan tim pelatih, Ya, enggak target Semen Padang. oh kalau Semen Padangnya ya target kita 6 besar. Oh, 6 besar. Iya. Enam besar ya. Nah, bismillah, amin. Nah, selama ini kan belum pernah udah pernah diungkap atau Udah. Oh, Udah. awak Big enak six dengar. ya. Nah, ini kan target 6 Tunggu, besar. tunggu, Oh, belum. belum Nah, selesai nih. masih, masih pelatih ya. Masih ada mau tanya nih. Nah ya, makanya waktu itu kita melihat yang paling mengerucut itu adalah ke Coach Hendry Susilo. Tapi pada saat sebelum itu pun kita juga assessment. Ya, Nah, kita assessment, ketemu kami di Jakarta waktu itu bersama juga dengan pemegang saham ya, kebetulan dari manajemen PT Semen Padang, kita diskusi bagaimana. Dan kita melihat juga recordnya, kita pengennya kan coach itu yang tidak putus memegang tim gitu ya. Karena ya mohon maaf, kalau coach yang nggak biasa megang tim mungkin berbeda dengan orang yang biasa megang tim. Mungkin dia lebih pengalaman. Karena sehebat apapun coach, kalau tidak punya pengalaman mengelola tim, akan nggak bagus. Ya, tapi pada saat dia pun punya pengalaman, apalagi tim-tim di Indonesia ini agak unik gitu ya. Betul. Ya, jadi coachnya harus dekat dengan Ya, pemainnya. pemainnya. Nah, gitu. HS ini dulu sebelumnya di Biak, Pak ya? Biak, ya. Sebelumnya Kota HS ya. Jadi pembentuk awalnya tim Biak itu ya dari Kota AS. Ini Kota HS nih, sebenarnya kalau dari netizen nih banyak juga nih Pak di media nih. Kita kasih kesempatan 3 laga ya coach. Kita kasih kesempatan 3 laga ya coach itu ya. Tapi Tim manajemen Ya. ngasih target 6 Cuman besar. 6 besar. yang ya. yang itu Pak Win, pasti jadi track record dalam melatih jadi pertimbangan nggak Pak Win? Ya, betul. Nah, sedangkan secara track recordnya Coach AS untuk di Liga 1 beliau cuma setahun waktu itu ya megang Kebanyakan berarti Persiraja. di Liga Di 2. Persiraja. Nah, itu Ya. enggak jadi pertimbangan Pak Win. Untuk kenapa kalau memang tidak secara track record tidak memungkinkan, kenapa nggak buka untuk pelatih lokal dari wilayah lain? Makanya itulah gunanya asesmen, ya kan? Kita asas beliau itu dari hasil presentasinya, dari hasil kita interview rame-rame gitu ya, apa yang terjadi di Persiraja, tapi nggak mungkin dipublis ya. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi di Persiraja, menurut kita tidak serta-merta karena masalah di coach. Oke. Nah, mungkin kan makanya tim itu kan banyak hal yang terkait gitu ya. Ya, Tidak hanya ada. coach, tidak hanya bicara strategi, tapi balik ke sebuah kesatuan. Ada hal yang tidak memenuhi target ya, mungkin itu yang akan menjadi timpang gitu. Siap. Nah, itulah makanya menurut kita kan kita punya tim penilai nih. Ya. Jadi mungkin saya mewakili KSSP, habis itu ada juga dari manajemen PT Semen Padang dan beberapa orang. Kita melihat presentasinya. Dan habis itu setelah itu beliau kembali ke Malang, ya kita rapat lagi. Nah, setelah itu baru kita putuskan, baru kita announce. Nah, tapi sepakat bahwa kita yakin dan percaya gitu ya. Bahwa pelatih lokal jika diperlakukan sama sama asing. asing, kita yakin bisa berprestasi. Betul. Kadang-kadang mohon maaf nih ya, kalau yang perlu diedukasi itu mungkin ya pengurusnya. Iya betul. Ya, pada saat kalau pelatih asing dia mungkin segan Ya, ikut campur ya, ya. ya. Karena mungkin bahasa susah gitu ya. Nah, sehingga dia segan ikut campur untuk mengatur strategi. Ya, mohon maaf kadang-kadang karena the power of money gitu ya. Karena yang punya uangnya sehingga bilang, "Oh, kenapa sini nggak main, sini nggak main?" Ya, kayak gitu. ya. Nah, itu juga nggak boleh. Sebenarnya sama sih kualitasnya sih kalau dilihat. Nah, dan saya bertanya kepada coach, A dan A Pro itu sih apa bedanya? A
A dan AFC Pro itu apa sih bedanya? Bahasanya aja Pak. Yang satu pakai bahasa Indonesia, satu lagi mungkin bahasa Inggris gitu. Ya, Kok simple. Karena Karena A Pro. dibawa ke Ya, karena dibawa AFC gitu ya. AFC. Dan terus apa yang menonjol? Kalau secara strategi apa bedanya? Nggak ada beda Pak. Apa bedanya? Managing team. Nah, bagaimana? Jadi makanya kenapa di Eropa mungkin ya kita bicara kan Manager, manager coach. coach. Nah, ya. Atau bukan coach sebenarnya dibilang. Manager, Manager aja. manager. Dibilang manager aja. Coach tuh lebih ke pelatih, asisten pelatih. Asisten pelatih gitu. Karena ada asisten pelatih teknik, ada asisten pelatih ini Ada dan asisten lain-lain gitu untuk ya. striker, Nah. asisten untuk tengah. Dan dia sebagai manager. Ya. Nah, mengelola semua. ternyata AFC Pro atau UEFA Pro atau apapun namanya ternyata lebih menekankan ke manajerialnya. Oh gitu. Sehingga dia bagaimana mengelola tim dan bahkan dia harus link dengan EPA-nya. Epa. Ya. 20-nya, 18-nya, 16-nya. Kenapa dia harus saling support? Ya. Nah, di manajer di senior inilah yang menjadi sentralnya. Counternya siapa? Sport director. Sport director atau dirtek. Atau dirtek. Ya. Nah, gitu ya. Asal Kan? ada dirtek nggak Pak? Loh, makanya kita masih nunggu regulasi kan. Oh. Siap. Nah, karena itu kan Kayaknya- persyaratannya di Liga 1 nanti regulasinya. Kayaknya gitu. kayaknya jelas banget nih keterangan dari Pak Win tentang Oh, pelatih nih. ini Ya. manajerialnya sangat penting soalnya kan. Betul. Jadi Jadi selain taktikal dan ini, gimana cara dia memanage satu tim, pemain, terus kebutuhan penerbangan segala macam itu harus dipikirin. Iya. Masa istirahat gitu. Masa istirahat. Nah, itu mungkin yang membedakan antara A dan A Pro. Ya. Jadi ternyata ya salah satu simpelnya aja. Latihan sama pentingnya dengan istirahat. Istirahat sama pentingnya dengan latihan. Oh, yang itu. sampai apa Dan itulah pelajaran kita di BIA. Nah, tadi kan Ya. kita bahas Pelajaran di BIA iya lagi. Nah, itu kan pelajaran. Iya, Kalau iya, pelajaran iya, kan boleh iya. disampaikan. kita bahas pelatih tadi nih Pak ya. ini Pelatih dengan nih, ya. memandang target 6 besar, kita pasti selain pelatih kita mempersiapkan tim juga Pak, Ya, saat pemain. Pemain. Berarti pemain tuh 100% requestan atau permintaan dari pelatih Pak. Oh, hasil pembicaraan. Ini kan ada 8 pemain asing dulu ya kita Ya, asing. bahas. Ada 2 dari Eropa. Ya. Ya itu makanya kan Iya. kan apa namanya? Kan ada yang pelatih yang terima jadi pemain yang disiapkan manajemen dan ada pelatih yang meminta pemain yang dicari sama Ya. manajemen. Ya. Nah, semen Padang gimana Pak? Nah, jadi- Kolaborasi. Jadi artinya hasil kesepakatan. Nah, memang kalau pas mostly di Liga 2 kemarin, betul kan Liga 2 kemarin kan baru pakai pemain asing, Ya. ya kan baru Nah, regulasinya gitu ya. Nah, untuk pemain lokal memang waktu itu hampir fully 100% lah tim pelatih menentukan. Tapi kalau yang pas pemain asingnya itu banyak discuss. Ya. Banyak Banyak discuss apanya. kenapa? Karena Budgeting. pertama budgeting. Terus yang kedua, kalau ada hal-hal yang tidak clear akan konsekuensinya ke FIFA. Ya, benar. Capek ngurus di FIFA. Banget. Makanya mending clear dengan agentnya, sehingga termasuk juga salah satunya menemukan Moke gitu ya. Mungkin orang pada bertanya Iya. kan. Tapi kebetulan karena hubungan Hitam. baik kami Dengan sama agent. agentnya kayak gitu ya. Dari Baik. udah lama kali, dari 5 tahun 6 tahun yang Dari lalu. mana? Agentnya Uzbekistan, orang Nigeria. Dia Nigeria oke. Yang datang kemarin. Ya kemarin itu. Pak. Yang datang kemarin. Steward. Itu juga yang bawa steward Pak. Ya, Ya, sama di satu Stewart. agent. Sama kayak di Pekanbaru juga tuh Pak ya. Sama kayak di Pekanbaru Ya, juga. nomor 10. Ya. Itu pemain itu Pak, kira-kira dari 8 asing ini Pak, apakah itu pure dari pilihan pelatih atau ada masukan juga dari Atau ada salek-salekan gitu. atau ada ya atau ada titip-titipan misalnya. Titipan aja langsung Ya. titipan. Titipan Titipan gitu. itu kan pemain Thailand bukan? Nah Pak, ini kan Semen Padang merekrut 8 pemain asing nih. 2 ada Eropa, 2 dari Oseania, terus 2 bekas pemain laman. 2 lagi dari masih Jepang ya? Jepang Eropa. Jepang. Nah, itu kan di Indonesia tuh jarang tuh pemain asing Eropa yang bisa dikatakan sukses di Indonesia. Apalagi mereka butuh adaptasi yang cukup Ya. masalah iklim, cuaca gitu. Gimana? Itu apa background Bapak bisa merekrut mereka itu apa? Apalagi Bapak kan bisa dikatakan copy test. Kopi tes. Salah satu pemainnya mantan ini ya, SSB MU ya. Iya, SSB MU. ya. Kami nyebutnya SSB MU Pak. Iya 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 betul.
Kan memang betul tuh, sekolah sepak bola kan, sepak bola MU ya. SSB ya. Oke, jadi pertama tadi udah pelatih ya, kita cerita ya, udah clear ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja sih, gitu kan. Masih ada yang bertanya-tanya. Gitu. Tapi habis itu kan turunnya ke pemain. Pemain yang jelas kita memastikan dulu regulasi. Makanya waktu itu kita belum bicara 8 pemain, 6 pemain. Nah, tapi waktu itu kita masih diskusinya 6 pemain dulu gitu ya. 6 pemain mana posisinya yang kita mengacu ke musim kemarin. Ya, Tapi kan tuh beritanya banyak sekali tuh. Karena musim kemarin ada Asia, ada ASEAN, ya. ya kan, sama 4 bebas gitu 4 ya. bebas. Nah, tapi pada saat ada beberapa kali pertemuan manajemen dengan klub Liga 1, nah itu sempat termunculkan bahwa level kita sudah di atas ASEAN gitu. Jadi ngapain lagi kita ngerekrut pemain ASEAN? Hingga kita naikkan kelasnya ke Asia dan bebas. Asia bebas. Nah, gitu. Nah, dan sambil berjalan juga ternyata Berubah kan semuanya. berubah lagi kan. Asia tuh kan kita juga inilah gitu ya. Waktu apalagi kemarin prestasi kita yang pas di Qatar ya. Ya. Qatar itu kan juga cukup lumayan alhamdulillah gitu. Sehingga makanya waktu itu naiknya kelasnya, kita pengennya bebas aja deh kayak gitu kan. Nah, cuma masalah kuota kenapa menjadi 8? Ternyata ada keputusan supaya klub Indonesia lebih bisa match ke nanti kalau berlaga di AFC. AFC itu ternyata 8. Iya, 8. Aturannya berarti Pak ya, 8 Aturannya. ya. Thailand 9 kalau nggak salah, Pak. Malah Thailand 9 9 ya. Jadi ada masing-masing daerah tuh yang 8 boleh main 8-8-nya, Iya. ada yang 8 boleh main 6. kontraknya terserah gitu. Atau ada yang 8 mainnya 6 gitu ya. Kalau kita kan mainnya 6, kontraknya maksimum 8. Tapi ada juga yang mainnya 6, kontraknya bebas. Mungkin Malaysia beda lagi gitu. Iya. Tapi tujuannya untuk mengakomodir supaya tim-tim Liga 1 di Indonesia tidak kesulitan beradaptasi nanti di Asia. Itu dasarnya kenapa jadi 8. Tapi ngelihat squad sekarang ini ya Bang Adit, Mbak kayaknya agak ada berubah drastis nih. Berubah drastis. Otomatis kita kan mulai dari nol juga lagi nih, ya kan? Banyak pendatang baru lah. Banyak pendatang baru ya Pak ya. Apalagi pemain asingnya kan. Iya, Ya. apalagi pemain asingnya kan. Jadi Kira-kira. kembali kan 2 ya, Ya. antara pemain lokal dan pemain asing pasti kan harus kombinasi gitu ya. Sama satu lagi kita harus mengakomodir regulasi U23. 23. Awalnya 23. Ya. Berubah? Jadi Berubah? U22 sekarang. Oh, Nah, nanggung. ya, Siapa sih sekarang, seperti Pak? itu. Karena proyeksinya nanti untuk tahun depan tuh U23. U23 ya. Nah, makanya sekarang di U22 kan supaya di tahun depan untuk persiapan apa? SEA Games. SEA Games ya? Iya. Untuk SEA Games nanti, SEA Games. makanya sekarang diturunkan jadi U22 sehingga U22 ya. tahun depan mereka masih Ngejar, U23. iya. Bisa main di SEA Games gitu kan, tapi dapat menit main di Liga 1. Nah, setelah clear lah dalam tanda kutip gitu ya pemain asing kita, regulasi kayak gitu. Makanya kita mulai merekrut. Bukan ya kita bicara kontrak profesional. Jadi pada saat mungkin banyak yang bertanya juga kenapa kok banyak dilepas pemainnya. Ya kan, pemain asing pemain yang lokal terutama gitu ya. Ya karena kami Hampir 90% apa kan? hampir 90%. Mungkin ya. Salah satunya juga kita belajar dari 2019. Ya kita bicara apresiasi dan terima kasih kepada pemain-pemain yang lama. Terima kasih kita Mengangkat. yang telah mengembalikan berjuang bersama-sama ya, bisa Semen Padang FC kembali ke Liga 1. Tapi juga kita harus realistis, profesional gitu ya. Realistis dan profesional bahwa kalau berbicara profesional kan hak kewajiban. Ya. Itu sudah kita selesaikan, nggak ada masalah. Tinggal masalah realistisnya, siap nggak tim ini dengan ke Liga 1 nanti berlaga di Liga 1. Makanya itu diskusi dengan tim pelatih. Siapa sih yang menurut kita bisa dipertahankan? Nah, makanya ya setelah berdiskusi, ya mungkin tim yang saat ini adalah yang itu yang memang dipertahankan. Yang lain tuh mau tidak mau ya Selesai kontrak habis tidak kita perpanjang. Nah, di sisi lain pelajaran kita adalah untuk berlaga di Liga 1. Kenapa? Karena kita tim promosi ya. Kita kan mungkin nuansa Liga 1 yang kemarin ini kan kita belum dapat feel-nya. Kita Liga 2 kemarin. Sehingga mungkin kita lebih banyak harus merekrut pemain-pemain yang memang punya menit main banyak. Pak ya? Di Liga 1. Makanya pada saat beberapa pemain itu bisa kita lihat rekodnya secara statistik ya. Kan mudah mencari statistik itu. Ya kita rekrut. Nah, itu berdasarkan based on diskusi dengan tim pelatih. Pak ya. Nah, tim pelatih. Nah, balik ke yang makanya yang ada sekarang itu memang ada pertimbangan. Jadi memang bisa jadi mungkin dia baru saja ke Liga 2, tapi kan selama ini rekodnya dia di Liga 1. Ada juga banyak yang di Liga 2 Pak ya? Nggak banyak. Nggak banyak Pak ya? Nggak banyak. Tapi
bisa saja baru musim kemarin ini turun di Liga 2 karena mungkin ada penawaran yang menarik dan lain-lain. Nah, tapi ternyata mungkin ada masalah gitu ya. Sehingga sebelumnya dia di Liga 1. Nah, itu yang kita rekrut. Tapi hati-hati juga pelatih itu Pak, jangan sampai kita nanti kena pengurang poin nih. Oh iya. Iya, lupa regulasi kan. Nah, itu perlu juga diingatkan Itu tuh. pelajaran bagi kita betul. Makanya kita harus ketat betul dengan regulasi dan tim pelatih itu harus paham dengan regulasinya. Ya karena Ya, itu yang penting. Karena ada juga nih Pak beberapa pertanyaan ya Bang ya dari netizen, kan ada kayak pemain-pemain putra daerah kita juga nih Pak yang malah melintang di Liga 1 lah yang pernah sama kita. Banyak juga nih pertanyaan dari netizen, ada Irsyad Maulana contohnya ya, ada beberapa gitu. Kenapa ya nggak direkrut apa gimana? Atau ada kendala? Itu gimana kira-kira Pak? Ini banyak juga pertanyaan nih Pak tentang seorang Irsyad Maulana nih Pak. Jadi menarik juga nih Pak agar netizen juga tahu lah gitu kenapa gitu. Atau memang nggak masuk skema pelatih gitu kira-kira gitu Pak. Ya, mungkin ya setiap pemain yang kita putuskan itu ya keputusan bersama gitu ya. Oh, bersama. Ya, ada pertimbangan khusus ya. Namanya pemain pasti kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada sisi yang plus, ada sisi yang minus. Bisa jadi pada saat tipikal bermain atau karakter dari seorang pemain ternyata di level yang kita tuh sudah ada. Sehingga daripada merekrut dengan posisi yang sama dan mungkin ya butuh adaptasi lagi Ya. Atau kalau misalnya kita merekrut yang itu kasihan pemain muda kita. Mau gitu. Nah, bentrok posisi. posisi ya. Nah, sehingga kenapa nggak kita beri kesempatan pemain muda kita untuk juga dia bisa berbicara di Liga 1 nantinya gitu. Firman lah ya. Nah, mungkin salah satu contohnya seperti Firman. itulah. Ya, Kita tadi kan seperti sempat Firman. maaf Pak. Tadi kan Pak Wid salah satu kriterianya ada menit bermain di musim kemarin. Nah, satu pertanyaan yang agak kontras sih Pak Win dari statement Pak Win tadi, kayak kiper. Kita sama-sama tahu Diki kiper cadangan di Persikabo. Miswar itu pun cuma dapat satu apa dua pertandingan dalam semusim. Nah, kalau dari statement Pak Win tadi, kenapa itu bisa lolos Pak Win? Oke, kalau masalah kiper pertama kita sepakat dulu. Kiper kita tidak memakai kiper asing. Ya. Nah, itu sepakat dulu ya. Sehingga pada saat kita mengevaluasi, jadi mungkin kalau kiper agak sedikit berbeda dengan pemain lain. Oke. Ya, kiper itu bahkan ada yang mungkin ingat nggak dulu ada Wawan ya di Bali gitu. Iya. Kita mikirnya udah terlalu senior, ternyata yang berpengalaman itu juga lebih baik gitu ya. Betul. Nah, sehingga pada saat kita bicara kiper ini kan juga harus ada cocok-cocokan. Jadi kalau kita bicara kiper, ada kiper 1, ada kiper 2, kiper 3 ya. Tapi kalau kita enggak, kita maunya kiper 1, kiper 2. Oh, jadi gitu. 3 kiper yang kita rekrut itu harus bersaing. Sehingga ya mungkin sampai sekarang ini mungkin Bang Jul juga agak bingung nih siapa nih. Karena alhamdulillah Baik, Ram. Ikram proyek jangka panjang. Tapi Iya. udah Pak ya, udah di proyek jangka panjang. Udah begini dia. Nanti Udah diikat panjang atau? Udah ikat panjang. Nanti takutnya ada yang ini Mbak, Iya, lewat langsung. belakang kan. Ya, yang jelas kita sudah ikat secara panjang dengan profesional ya. Ya, Nah, cuma satu prinsip kita tidak akan pernah mau mengganggu program timnas Ikram. betul. Ya. Ya, biar dia matang, biar dia menjalani prosesnya Selama tidak sibuk di timnas. Kalau dia Ya. nggak sibuk di timnas, apakah nggak bisa di? Oh, langsung balik ke Padang. balik. Karena kan secara profesional kontraknya sama kita. Nah, kebetulan pun kan baru selesai ya Ikram. Dan dia minta izin pulang ke Padang, dia minta izin pulang ke kampung. Istirahat. Ya, ketemu keluarga lah, udah sekian lama kan TC dan ini. Nah, habis itu mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung sama kita. Tapi habis itu lanjut timnas lagi. Ya, tapi kita prinsipnya ya kita mendukung ya. Semen Padang FC sangat mendukung program timnas, terutama siapapun pemain kita gitu. Pra Piala Asia. Jadi Ya, dan selama ini masuk kan Ikram. banyaknya kan kadang kan klub ada yang melarang pemainnya ke timnas ya, tapi Betul. Semen Padang udah ngebuka lebar-lebar nih kalau mau bergabung. Full 100%. Full 100%. Ya, gitu. mendukung. Nah, Karena sedikit pemain Semen Padang gitu. Oh iya. Makanya kembali ke kiper yang dipertanyakan tadi bahwa memang kalau kiper kita pengecualian. Kita melihat record pengalaman dan kalau kita melihat seperti ada Teguh, ada Miswar. Karena rata-rata klubnya pakai kiper asing. Ya, Teguh ya dari 3 kiper itu kan cuman Teguh yang bisa dibilang menyelamatkan Arema. Karena ya mungkin begitu ya versinya ya. Tapi intinya kenapa kita pengen kiper yang berpengalaman. Nah, itu kiper. Tapi kalau yang pemain lain tuh mungkin
bisa dicek lah, silakan Iya, ya, secara bisa. statistik dan lain-lain. Makanya datang kalau Semen Padang uji coba. Ah, Lihat iya. Nah, hasil. kemarin kan udah pemain ini udah uji coba beberapa kali pertandingan, Iya. Pak. Gimana menurut Bapak Ya. di uji pandangan coba. Bapak soal hasil pertandingan? Evaluasi lah. dari coba. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab ya, kenapa pemain asing gitu ya. Oh iya benar-benar. Kenapa? Jadi setelah regulasinya clear, kita memilih 8 pemain asing. Jadi yang masuk list pemain asing ke kita tuh mungkin bisa dibilang 200 apa 250 apa 300 300 pemain Pak ya? pemain. Dan pusing mikirinnya. Maksudnya melihat Dan listnya itu gitu ya. Semen Padang ada tim scoutingnya atau gimana, Pak? Nah, tim scoutingnya dengan tim pelatih juga bersama. Jadi Nggak kita langsung mantau ke sana gitu. Enggak. Budget cuy. Dari Panama cuy. Ya makanya kaget kan itu dari Panama kan. Dari Panama ya. Jadi kebetulan kan pastilah agent pasti menghubungi semua Iya, kan. standar. Sekarang kan lebih mudah mencari misalnya siapa sih CEO-nya, siapa sih pelatihnya gitu ya. Dan juga banyak juga agen-agen yang di lokal di Indonesia yang juga kita kenal gitu. Nah, jadi dari seluruh mungkin ada ratusan berapa saya juga nggak tahu. Pokoknya pertama kita seleksi dulu yang tidak punya menit main di 2024. Kan rata-rata kan kompetisi itu kan jeda lewat tahun ya. Iya. Ya, 2023, 2024. Nah, pada saat dia tidak punya menit main di 2024, itu langsung kita skip. Ya. Langsung, wah nggak usah nih. Bisa jadi ternyata pemain itu without club gitu ya. Iya. Tanpa klub sudah Nggak setahun ada yang lalu klub, gitu ya. kan. Atau kontraknya Ya, sudah diputus dari musim kemarin gitu ya. Nganggur Sehingga- lah. Nganggur lah kayak gitu ceritanya kan. Nah, makanya itu sudah kita seleksi duluan. Nah, sehingga muncul lah gitu ya dari berbagai posisi ya. Defender, midfield sama striker. Nah, dari situ baru kita dalam tanda kutip ya kita klik poinnya, misalnya ini kita ball, ini menit mainnya cukup tinggi. Terus juga kita lihat laga kastanya yang terakhir itu di mana gitu. Berarti emang detail gitu ya. Iya, kasta terakhirnya di mana, terus dia mainnya berapa kali, kartu kuningnya bagaimana, kartu merah bagaimana, dan yang terakhir tuh kita cari video dia terakhir main. Ya, tahun 2024 biasanya. Ya, misalnya kan 2004, apalagi kalau misalnya Liga 1 di negara lain itu kan gampang nyarinya. Sebentar. Nah, sebentar kita nyarinya gampang gitu. Kill highlight pemain ini. Gitu. Kadang-kadang Kerjaan dulu. Iya, kadang-kadang highlightnya cuma ternyata videonya 2 tahun yang lalu. Iya. Atau 3 tahun yang lalu. Bahkan kita banyak pemain yang kita rekrut sekarang, Iya. itu kita tonton pertandingan terakhirnya. Full match yang kita tonton, jadi kita lihatin memang butuh waktu pasti. Ya. Capek memang. Tapi ya kita lihat, oh begini karakternya mainnya cocok nggak ya gitu. Iya. Nah, makanya muncullah mengerucut ke nama-nama yang seperti yang kita yang ada saat ini gitu ya. Scott Emulsion. Scott dan lain-lain. Nick Nah, Martin. termasuk juga mungkin kalau bicara kenapa Eropa gitu ya. Memang sepakat kita mungkin record pemain-pemain Eropa yang ada di saat sebelum-sebelumnya mungkin ada rekodnya kurang baik gitu ya. Sukses juga di Liga Sukses. Indonesia. Lebih ke pemain Inggris ya, Pak. Iya, kenapa? Karena mungkin first time dia ke Asia, Berubah langsung ya. Mas. sehingga tiba-tiba berubah gitu ya. Panas, Cuaca. masalah Makan seblak lagi kan. Betul, makan seblak Sebelah lagi. lagi. Carlton Cole. Iya. Tiba-tiba dari marquee player kan gitu ya, betul marquee player tiba-tiba langsung ke Indonesia ya. Mungkin juga secara karakter berbeda. Indonesia mungkin lebih cocok dengan karakter Eropanya Eropa Timur. Ya, Amerika Latin. Timur. Amerika Cocok Latin. banget ya. Sudah. Nah, ini kan dari segi Eropa. Kalau Dari Eropa segi ya. Eropa, makanya kita sepakatnya Eropanya mungkin Eropa Timur. Makanya kan kayak Kroasia. Atau apa, Baltik maka- gitu. Iya, makanya salah satunya kan Tilmatic yang saat ini kita rekrut gitu. Walaupun liga terakhirnya adalah Liga Slovenia. Slovenia gitu ya. Ini tantangan juga buat Semen Padang ya. Termasuk juga kalau Scott. Kenapa kita evaluasi Scott? Memang mungkin berbeda ya cara main orang di Eropa Barat, bagian Barat, dengan karakter mungkin Eropa Timur. Asia, Eropa Timur, ataupun juga mungkin negara-negara Amerika Latin gitu ya. Ya secara ini memang mereka mungkin karena sekolah ya dalam tanda kutip ya. Memang sekolahnya memang sekolah sepak bolanya Memang gitu ya. dipersiapkan jadi atlet. Dipersiapkan. Cara menendangnya juga berbeda. Nah, tinggal menyesuaikan dengan karakter kita. Tapi kita melihat kenapa Scott, salah satunya adalah dia kan sudah 4 tahun di Hong Kong. Asia. Hong Kong. Iya. Ya. Hong Kong, Kice. Kice. Oh, ya, Dulu sebelumnya Happy Yang, Valley. yang kita kalahin dulu ya. Di Iya, Aceh. iya betul. Jadi waktu itu dia dari Inggris pindah ke Happy Valley. di Hong Kong 2 tahun. 2 tahun. Nah, habis itu dia pindah ke Kice. Kice kan memang klub terbesar ya Iya. di Iya, Hong Hong Kong. Kong. Ya. Dan kalau bicara rekornya cukup baik lah. Prestasinya di Champion kah atau di AFC. Reguler main reguler di main di Champion Asia. di Asia. Dan kita melihat juga Scott
berapa tahun di Kice, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sehingga kita Tahun kemarin juara. dan tahun kemarin juara dia. Nah, termasuk juga Vargas klubnya juara juga kemarin tuh. Panama ya, Tauro FC itu. Nah, makanya dasar itulah kita merekrut. Sehingga kita melihat ya harapan kita juga ya mungkin dengan kelasnya Scott yang mungkin pengalamannya kan ya apapun itu kita lebih akui lah. Iya. Sepak bola Eropa itu pasti jauh di atas kita gitu ya. Rumahnya di Bisa sebelah juga Beckham ya, Bang? Bisa iya sebelah Beckham ya. Kan dia bilang, rumah di mana di sebelah David Beckham. Ya? Pasti. Sebelah sananya gitu ya. Teman mainnya Rashford kan? Iya, Rashford. Rashford. Tapi mungkin karena dia cepat memutuskan pindah ke Asia gitu ya. Sehingga pada saat Sempat heboh tuh kemarin tuh di Twitter. di Twitter Instagram. iya. Main MU main di Semen Padang. Nah, tapi harapan kita dia bisa membawa dalam tanda kutip mengupgrade lah dan mudah-mudahan cocok dengan karakternya. Dan memang kalau secara lanjut dari Mbak bilang tadi bahwa pada saat uji coba hari ini ya Malangnya kebetulan ya itulah pemain asing itu kan butuh adaptasi. Ya. Ternyata ya masalah perut gitu. Sakit. Jadi Banyak makan seblak mungkin Pak. Ya, update sakit makan seblak. Aduh, Tuhan. Iya. Iya. Kirim. Hari keberapa ada nongkrong di tepi laut ya? Iya. Nah, seperti itu ya mungkin jadi pelajaran juga ya. Iya. Tapi bagi ini ya sebenarnya bukan dia saja yang sakit, tapi kebetulan karena dia pas mau berangkat itu dia sakit dan dia dirawat. Dia sempat masuk rumah sakit. Dirawat seminggu Di Jakarta. di SPH. Oh. Di Semen Padang Hospital. Jadi hari Sabtu tuh sakit, tim berangkat Senin kan. Hari Sabtu sudah mulai sakit, hari Minggunya makin nggak baik, cek darah dan lain-lain, disuruh rawat. Makanya Seninnya nggak berangkat ke Jadi Jakarta. Penyusul berarti. Seminggu ya. Kan dari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru berangkat. Berangkat ya, Pak ya. Ya Sabtu baru berangkat. Nah itulah ceritanya kenapa Scott terlambat gabung di Jakarta untuk TC. kalau untuk secara keseluruhan pemain dalam uji coba kemarin gimana Pak? Nah, memang kita lihat ya, sepakat kita bahwa setiap namanya pramusim atau uji coba atau apapun namanya kita tidak bicara menang kalah. Iya. Sepakat kita ya, kita bicara proses. Nah, jadi Anda mau menang, Anda mau kalah, yang bagi saya itu yang penting prosesnya seperti apa. Dicoba. Cocok dengan taktik pelatih atau enggak? Cocok dan taktik pelatih atau enggak. Dan pelatih juga kita berikan kebebasan, silakan Anda berimprovisasi strategi apa yang cocok. Anda mau main 3-4-3 kah, Anda mau main 4-2-3-1, ya itu silakan. Jadi jangan ragu, dan harapan kita dari manajemen pelatih bisa mencoba berbagai strategi dan seluruh pemain. Ya. Nah, kita beri kebebasan. Ya sebenarnya sama juga kayak musim kemarin, ternyata kita dihajar Asiop 4-1 gitu kan. Ya, Oh iya ya. Ingat ya? Iya. Tapi kan luar biasa diajar- bunga-bunga diajar komentar. SSB. Diajar SSB. Jadi Asiop waktu ya musim kemarin itu kan jadi pelajaran juga bagi. Tapi menurut saya sih bagus tuh kalah. Iya. Ya. Kelihatan kelemahan. Di mana yang kurang, Pak ya? Di mana yang kurang. Termasuk juga kan ya kita tidak bicara skor ya pada saat main kita 2-2 lawan Bayangkara. Tidak hanya yang diuji, tidak hanya strategi, tapi mental pemain juga. Emosi lah, fisik lah, belum lagi kontrol emosi kan, dipancing sama lawan yang berpengalaman gitu kan. Nah, sehingga jadi kondisinya seperti itu. Nih Pak, ada nih Pak untuk pemain asing kita nih Pak yang musim lalu sempat juga jadi buah bibir sama pecinta Semen Padang juga nih Pak, Kenneth. Nah, kita mau nanya nih Pak, kondisi Kenneth sekarang ini gimana Pak? Kan beliau sempat kemarin itu diisukan ya cedera gitu. Dengan kondisi sekarang apa cederanya itu udah sembuh atau masih dalam tahap pemulihan Pak gitu? Ah itu mungkin mana itu. Jadi memang di beberapa laga terakhir ya, waktu di Liga 2 kemarin, waktu itu memang laganya cukup keras pada saat kita di Langsa main. Persiraja. Makanya di babak kedua Kenneth ditarik. Kenapa? Mungkin juga salah satunya banyaknya benturan. Habis itu juga yang kedua lapangannya ya. Waktu itu kan memang kan lapangan Langsa kan cukup keras gitu ya, sehingga jadi ini. Nah, sejak dari situ, habis itu kita lanjut ke Jogja yang terakhir Kenneth main. Ya. Nah, ternyata pas dia merasa sakit, cedera, memang kita rawat di sini di Indonesia, di Padang. Tapi habis itu karena tidak berangsur gitu ya, kita bawa ke Jakarta untuk melakukan treatment. Nah, memang sih progresnya ada. Cuma pada saat kita semakin waktu itu kita makin 8 besar ya, 8 besar gitu ya. Ya, 12 12 besar dulu. Habis itu 6 besar. 6 ada? Enggak. Langsung 4 besar kan. 4 besar ya. Iya. 4 besar. Tapi dari 12 besar itu
Ternyata progres itu memang agak lambat. Nah, sampai pada saat ternyata kita diskusi sama Kenneth, dia diskusi sama agennya yang di Uzbekistan, ada satu obat yang disuntikan. Sayangnya di Indonesia nggak ada. Oh, gitu. Nah, nama obatnya itu Blokium 12. Nah, itu disuntikan di lutut. Tapi ternyata di Indonesia nggak ada, dan di beberapa negara di Eropa pun nggak ada. Ya, saya juga nggak tahu kenapa di Uzbekistan pakai yang ini ya. Dan tapi ternyata di kita nggak ada, kita cari persamaannya. Ternyata ya nggak terlalu berefek. Gitulah ya, tidak terlalu cocok berefek juga, menurut dia. Menghilangkan sakit. Sehingga pada saat kita diskusi terakhir dengan Kenneth, saya, ada head coach, ada juga dari manajemen PT Semen Padang gitu ya. Kita cerita, seperti apa kamu Kenneth? Dia bilang, saya siap main, tapi posisi saya, kondisi saya tidak 100%. Saya 70%. Saya bisa ngejar bola dan lain, tapi saya nggak bisa balik badan. Dia bilang kayak gitu. Kalau saya dimainkan, artinya Terancam. saya tidak bisa Beresiko berduel, tinggi. Beresiko. membantu teman saya. Membebani tim. 10 lawan 11 jadinya Pak ya. 10 lawan 11. Sehingga dia bilang, saya yakin dan percaya teman saya tuh lebih baik dari saya dengan kondisinya sekarang. Makanya waktu itu jatuhlah kepercayaan kita kepada Iwan. Ahmad Iwan. Nah, Dibalas. Ahmad Iwan membuktikan. Alhamdulillah bagus. Ya, membuktikan Ahmad Iwan, bisa menunjukkan kelasnya gitu Ya. ya. Nah, tapi artinya apa? Ya, Kenneth tetap full support ke kita. Bagian dari tim dan mensemangati. Cuma memang tidak terpublis ya. Karena dia tidak pakai baju kan. Nah, setelah itu kita diskusi. Kita kan tidak hanya melihat kontribusi dia di dalam lapangan saja. Tapi di luar lapangan pun kita melihat seperti apa dia menyemangati pemain muda, dia menjadi role model Di mental ruang ganti. training, di ruang ganti. Attitude-nya baik kayaknya ya. Ya. Setiap orang minta foto dia mau ya. Galak. Galak, ya, ya. galak. Tidak hanya itu, tapi juga termasuk mental training. Mental training. Nah, jadi memang salah satu kriteria pemain itu adalah mental trainingnya seperti apa. Dan itu tidak bisa dibentuk instan. Ya, kebiasaan. Pasti dia dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang cukup baik, termasuk dua pemain kita ya, Kim dan Kenneth. Makanya salah satu pertimbangan kita, yaitulah kita memperpanjang kontraknya di musim ini. Nah, jadi kembali kenapa Kenneth yang kemarin itu tidak main, jadi tidak ada satupun niat dia tidak mau main. Ya, dan itu sudah kita clearkan sebelum 12 besar itu selesai gitu. Tapi memang pilihannya adalah kondisi dan profesionalitas. Daripada ya seharusnya secara logika kan kalau dia 70% sementara kawannya 100% ya. Harusnya 100% dong yang perlu. Ya. Berjauh besar juga dia kan. Dan itu logis. Juga, Gitu. logis. Nah, itulah kenapa. Membuktikan Semen Padang tidak tergantung dengan satu pemain. Nah, dan itu membuktikan juga sebenarnya tidak tergantung. Siap nih Pak. Oke nih Pak, dari pemain asing nih, Mbak ya, Bang Adit ya. Lokal ya Pak. Kira-kira rekrutannya? Pak? Ya. Ada tambahan nggak, Pak? Aman nggak? Atau itu sih, Pak? Ya. Tunggu aja info. Ya, info ya. Nah, tapi Nggak ada visi-visi aja, Pak. Lai mana? bisi tak tadanga atau bisi tadanga gitu ya. Oke, dari pemain kita lari ke stadion yang paling sakral nih. Sebenarnya ada 2 poin nih sebenarnya kan kita Kenapa tiba-tiba bisa? nih belum yang Enggak. belum yang sakral nih Mbak ya. Oh, belum. Ya, tapi kenapa kita mainnya di PTK nih Pak? Sebelum kita bahas gas nih, karena gas ini cukup kaget juga kita nih. Ya. Cukup gas. Cukup gas juga nih. gas, ya. Tapi sebelum kita ke gas, kita boleh lah mau nanya kenapa harus di PTK Pak? Oke. Gitu. Pertama ya, persyaratan Liga 2 dan Liga 1 berbeda. Ya. Ya. Termasuk juga salah satunya adalah kenapa kita harus mengganti rumput. Kan kayak gitu ya di Agus Salim. Nah, jadi ada 2 yang harus kita siapkan di Liga 1. Pertama, tim. Yang kedua, infrastruktur. Ya, infrastruktur ada salah satunya stadion. Nah, kita tetap berkeinginan berhome base di Haji Agus Salim. Tapi kan butuh renovasi gitu. Nah, sebelumnya ke situ renovasi pasti membutuhkan waktu, terutama rumput harus diganti dengan namanya Zoysia Matrela. Sebenarnya ada 3 tipe rumput yang diakui untuk kompetisi elit di dunia. Tipe rumputnya salah satunya adalah Zoysia Matrela, ada Dactylon, habis itu ada satu lagi apa saya lupa. Rumput gajah masuk Pak? Enggak. Rumput gajah bisa dipakai masuk standar FIFA tapi tidak untuk kompetisi elit. Oh gitu. Nah, rumput gajah yaitu yang sekarang, yang sebelumnya. Oh, berarti untuk top tiernya nggak bisa? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya Liga 2 bisa.
No. Atau misalnya akademi, Akademi, boleh. ya. Itu boleh. Liga 1 udah nggak bisa, Pak. Tapi kalau Liga 1 yang kompetisi elit nggak bisa. Makanya dalam konsekuensi kita harus mengganti rumput. Nah, ini yang sedang dikerjakan dan itu butuh waktu. Ya. Ya, sepakat ya. Terus pertanyaannya, artinya kan kita harus pindah home base dulu Ya. sementara. Kenapa PTIK? Kenapa Banyak tuh PTIK? kan ada Ya. Pekanbaru, ada Ya. Jakabaring gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa PTIK? Pertama, yang paling lengkap stadion mini dalam tanda kutip ya. Stadion yang nggak terlalu banyak kapasitasnya besar adalah PTIK. Satu Ya. ya. Ada satu lagi pilihannya Madya. Tapi Madya ini kebetulan kayaknya banyak dipakai konser. Fun football. Fun football, tapi konser aja juga saya kurang tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persyaratan Liga 1 adalah LED. Oh iya. LED LED monitor. perimeter. Perimeter, Ya, kan Iya. itu wajib. Ya. Ya. Di pinggir lapangan. Madya belum ada. Ingat, Madyanya belum ada LED perimeter. PTK udah, Pak ya? PTK udah. Karena Punya dipakai siapa? Bayangkara. Bayangkara. Oh iya. Ya kan? Nah, terus kenapa juga ada PTIK? Secara posisi strategis, kita sekali penerbangan. Ya. Ya, kalau kita bicara ke Pekanbaru, salah satu tetangga kita yang paling dekat gitu ya adalah Pekanbaru. Pertama, Jalur darat. satu jalur darat. Kalau mau terbang 2 kali. Kalau nggak Transit jalur dulu. darat. Kalau Lumpur dulu. Itu berarti besok bolak-balik, Pak? Tim? Nggak stay di Jakarta. Oh, tetap stay di Jakarta untuk 3 laga awal itu ya? Iya. Sewa Satu. kamar lah. Ya, satu lagi LED-nya nggak ada. Oh iya benar. Iya kan? Berarti gol Nah, pakai makanya LED makanya kemana? Iya. Nah, makanya pilihannya ke PTIK. Terus juga kenapa PTIK? Ya karena kita kan tanpa penonton. Iya ya. Hukuman dari musim kemarin. Tapi yang unik dari PTIK tuh ruang ganti dari kontainer. Oh iya, kan bagus. Iya, bagus. Bagus memang. Aja Bagus. dari kontainer Unik, kan. ya. Karena memang dia menjadikan stadion itu standar untuk Liga 1 gitu. Sewanya murah apa mahal kira Pak ya? Jadi ini sekedar informasi ya. Ya. Mungkin sebagai salah satu faktor juga milik kita Iya. atau gimana? Ya, bukan murah. 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 Murah Jadi- sekali. Enggak. Enggak, Pak. Tapi Murah udah. mana? Udah. Jadi ini sekedar informasi ya. Ya. Mungkin konsekuensi dari sanksi kita musim kemarin, ya kan? Memang kan 3 kali tanpa penonton. Sanksi uangnya kan 100 juta ya. Tapi tahu nggak berapa Semen Padang kehilangan? Perkiraan kita 1,5 miliar Kehilangan. kerugian kita. Kenapa? Karena menyewa stadionnya nggak mahal. Ya mungkin relatif ya mahal atau murahnya. Ya. Operasionalnya. Cuma mau pakai penonton nggak pakai penonton kan izinnya sama. Termasuk juga izin ke Izin Polda keramaian. Polda Metro Jaya. Ya ada resmi tarif tertentu, tapi memang konsekuensinya mahal. Sementara kita tidak bisa menutupi itu dari pendapatan Penonton ya. itu yang pertama. Makanya kita pindah home base ke Jakarta seharusnya nggak ada masalah. Memang sih muncul biaya pasti. Kita terbang ke sana, kita Iya. stay di sana gitu ya. Tapi selagi kalau misalnya biayanya itu oke lah menjadi beban klub gitu ya. Tapi pada saat kita menggelar pertandingan di PTIK atau di stadion lain, kita tidak bisa menutupi dengan pendapatan yang ada. Artinya kan full tanggung jawabnya klub. Ya. Nah, Bebannya lebih besar. Bebannya ke klub dan sekedar kita sama-sama ketahui itu ya kalau dihitung-hitung semua tuh ya hampir 1,5 miliar kita rugi dari 3 pertandingan. dari 3 pertandingan. 3 pertandingan itu Pak ya. Dari 2 pertandingan. Dari 2 pertandingan. 2 pertandingan Pak ya. Nah, jadi kurang lebih jadi mungkin jadi pelajaran bagi kita semua bahwa Besar ya, Pak, ya? ya mungkin ya harapan kami mudah-mudahan itu menjadi yang terakhir. Jadi ini Pak, PTIK tadi kan udah kita rasa udah oke lah. Jelek. Yang pasti juga ada pelajaran juga buat kita nih untuk stadion PTIK kan efek pasti ada dampaknya itu. Jadikan pelajaran. Pelajaran. Jadi kan pelajaran. Ini Pak, ini yang paling sakral bagi saya nih Pak. Mungkin kalau dari Theo pribadi juga mungkin agak kaget juga nih Pak, stadion ini yang Bang Adit Goraja Gus Salim. Bisa dibilang kita sama-sama semua berdarah-darah lah Pak. Temu sana sini, diskusi sana sini, selalu sulit. Kini tiba-tiba Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba udah deal stadionnya Pak. Nah, gitu kan. apa salik-salikan tuh. Kira-kira Pak Win pakai jampe-jampe apa nih kira nih? Ya. Apa ajak makan lu kan. Yang masuk ke ikan ya. Ya, yang pasti kita teman-teman Pak semua pasti kaget Pak dengan izin Goraja Gus Salim ini yang selama ini kita perjuangan sama-sama ya. Nah, kira-kira itu kenapa bisa deal
Dan kalaupun deal, gimana sih Pak kesepakatannya sama Pemprov sendiri gitu? Itu mungkin Pak. Oke. Yang pertama mungkin terkabul karena berkat doa. Amin. Amin. Bukan doa saya aja gitu ya. Doa semuanya gitu ya, doa semuanya mungkin yang berharap gitu ya adanya perubahan gitu. Tapi yang jelas sebenarnya kalau menurut kami sih ya, itu merupakan turunan dari Teman awal. pertama kita kan sudah sering ketemu kan. Mungkin kita dengan teman-teman juga dari supporter sudah sering ketemu di Spora, kita diskusi, banyak juga mungkin ada sebagian dari teman-teman menyampaikan aspirasi langsung, apakah ke Pak Gubernur atau Pak Wagub gitu ya. Saya pikir juga sebagian dari teman-teman pasti sudah mengasih masukan dan saran-saran kepada pemerintah provinsi. Tapi kami melihat terakhir pada saat Kongres PSSI memang sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri, waktu itu diwakili, rencananya waktu itu memang Mendagri yang mau datang. Mendagri. Nah, tapi ternyata nggak jadi Mendagri, waktu itu nggak ada rapat apa dengan kabinet, sehingga waktu itu dirjennya yang datang. Nah, salah satunya di situ diinformasikan bahwa kedepannya akan ada aturan turunan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa stadion-stadion itu dalam tanda kutip ya, istilahnya diberikan hak kelolanya ke klub supaya stadion di Indonesia ini terawat dan terpakai ya, karena kan klub yang berkompetisi kan. Nah, itu dia ceritanya. Nah, tapi di sisi lain mungkin selama ini jalan yang kita tempuh bersama-sama mungkin itu juga pembuka. Nah, pembuka sehingga waktu itu kami melanjutkan diskusi, sudah sering juga berdiskusi dengan Pak Kadis gitu ya, memberikan masukan. Ya alhamdulillah ternyata mekanisme yang paling yang disepakati dan yang paling bagus itu adalah izin operasional. Oh ya. Makanya kan pertanyaannya maksudnya gimana gitu. Nah, jadi kalau bisa aset pemerintah kalau mau disewa itu nggak boleh, kecuali sesuai perda. Misalnya kita sebelumnya ya kita main di Liga 1 ada retribusinya ya, sesuai perda kita bayar. Tapi pada saat mau disewa kelola itu nggak bisa, namanya tuh di Permen Mendagrinya itu adalah izin operasional. Makanya mungkin ada teman-teman lihat ada berita SK Gubernur. SK Gubernur adalah SK izin operasional aset daerah Stadion Haji Agus Salim Padang ke PT Kabusira Semen Padang. Nah, alhamdulillah itu sudah diserahkan SK-nya. Ya, jadi mulai ke depannya ya alhamdulillah tadi juga kami berkoordinasi ya dengan Dispora Sumbar. Mulai tanggal 1 ini ya memang kita mengoperasikan Haji Agus Salim. Gornya aja, Pak. Tapi khusus stadion. Khusus stadion berarti. Ya, khusus stadion. Beda nggak Pak dengan pengelolaan antara Iwayan Dipta dengan Bali? Saya nggak tahu ya skopnya Iwayan Dipta itu apakah dia stadionnya saja atau kawasan. Nah, ya kita akan bicara stadionnya. Itu kan kalau Iwayan Dipta pure dari segala hal itu Bali United yang pegang. Betul. Pengelolaan, perbaikan, pemakaiannya. Secara ininya sama. Cuma bedanya Iwayan Dipta sudah 20 tahun apa 25 tahun gitu sewanya. Gitu apa istilahnya izin operasional ya? 20 tahun Berarti... gitu. Nah, kita sementara ini karena mungkin ini baru yang pertama di Pemprov, sementara ini setahun dulu. Cuma setahun? Ya, 1 tahun dulu. Rugi dong, Pak. Ya, tapi kan ada mekanisme untuk diperpanjang. Kenapa? Karena tiba-tiba langsung memberikan 5 tahun atau 10 tahun belum ada dasar. Jadi pada saat, ya ini kan hasil diskusi ya. Jadi pada saat setahun dulu ini dan itu lancar, nggak ada masalah. Nah, sehingga ada dasar nanti pemerintah provinsi memperpanjang. Nah itu dia. Ini Pak, agak greget saya kalau bahas stadion nih Pak Ade. Greget nih, ya. Yang pasti ya ternyata kita juga dianggap Semen Padang ini. Jujur, kalau kita melihatnya kan selama ini kan izin-izin susah. Karena pasti banyak suara sumbang. Ini Semen Padang ini bukan klub asli dari daerah Sumatera Barat, itu kan tim pabrik gitu. Itu benar-benar tak. Yang pasti kita apresiasi. Mudah-mudahan Pak, ini juga bukan kepentingan pilkada Pak. Karena pilkada juga deket nih. Betul. Nih, kita sebagai supporter juga mau menyampaikan nih. Mudah-mudahan kesepakatan dengan manajemen kita bukan adanya hubungan dengan pilkada. Kita berharap gitu. Karena benar-benar ya Pak, dari jauh-jauh hari kita berjuang masalah stadion, dari Pasio, jajaran, supporter semua elemen, susah. Tapi pada hari ini mudah. Ya, saya juga berharap sama Pemprov ataupun pihak-pihak yang tertinggi
Mudah-mudahan ini nggak ada hubungan sama pilkada Pak ya. Nah, iya. itu Mungkin mereka ya. tuh dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan nih. Ya. Mudah-mudahan nih Pak ya. Tapi Makanya tadi kan bilang kalau stop rugi dong 5M Iya. dibandingin sewa biasa kan. Iya. ya mudah-mudahan sih Tapi apa ya. ya, mudah-mudahan lah soalnya. Mudah-mudahan insya Allah Pak. Mudah-mudahan itu suatu ini juga. Mengenai ini, Terus Pak, Teo masih stadion. Ya, Kan stadion. Semen Padang punya ada isu dulu rencana bikin stadion sendiri dan udah ada areanya Pak. Itu perkembangan nggak Pak? Oke. Terkait dengan kita kan punya aset tanah ya. di mana tuh Pak? Teman-teman tahu mungkin dekat bandara. Oh di bandara. Tapi yang Ketapiang. Nah, tanahnya itu kurang lebih sekitar 6,5 hektar. Memang sangat ingin sekali Semen Padang membangun stadion tersebut. Iya. Tapi pertama masalah investor. Ya karena untuk sekarang ini kita belum kuat untuk membangun sendiri. Oh, iya. Tapi sebelum itu adalah jadi tanah itu kan merupakan pecahan dari tanah itu kan terdiri dari 15 sertifikat tanah yang harus digabung Oh iya. menjadi satu Sertifikat. sertifikat HGU. Haguna. Nah, makanya bergabung. Nah, ini lagi proses. Jadi dari 15 ini 8 sudah selesai, 7 masih on proses. Nah, 7 ini pun sudah sejak 2022 sampai sekarang sudah selesai 4. Mudah-mudahan 3 lagi sehingga nanti jadinya satu kawasan. Nah, kalau sudah satu Kawasan. artinya sudah satu batas tanah ya, maksudnya satu sertifikat, baru mungkin legalnya sudah clear, baru mungkin kita bicaranya nanti apakah kita akan kerjasama atau yang lain, itu masih on progress. Mudah-mudahan doain aja. Tanam sawit. Maunya ya. Bingkuang di tanah. Memasukkan buat tim kan. Memasuk hasil buat tim sawit. ya. Iya. Itu. Berarti pertanyaan netizen udah semua kayaknya Madit ya? Hah? Udah semua? Udah. Udah dijawab kayaknya itu? Udah dijawab. Nanti tinggal Mas Yanto aja yang edit nanti. Biar enak ya. Jadi Ya. dari tadi itu banyak kan pertanyaan dari Pertanyaan netizen, Oh, netizen sebenarnya tuh, Udah Pak. udah dipersiapkan Pak Win. Coba saking enak ngomong keluar sendiri. Sendiri ya. Nah, ini sambil ngobrol santai juga nih Pak, Bang Adit ya, sama Mbak ya. Kira-kira kita mau denger juga nih Pak. 11 line up terbaik dari Pak Win Fernandinho selama menjabat sebagai Manajer atau manajer atau CEO. berkarir yang CEO. berkarir dari Semen Padang FC. Atau selama jadi pampil juga Pak. Kita minta Enggak, 11 kalau pemain. Bantul mantap. Kan yang selama- berurusan Oh, Pak Win langsung ya. Nah. Ini agak greget yang pernah nih. direkrut lah. Gitu. yang pernah direkrut Pak Win. Ada 11 pemain, ada 3 yang super sub, benar-benar gitu. dan ada 1 pelatih. Ini harus berani Pak Win nih. Iya. Iya. Karena saya tahunya Pak Win ini orangnya nih tegas, lugas, profesional. Kita mulai dari kiper dulu ya. Rekrutan terbaik Pak Win lah gitu. Pak. 14 pemain rekrutan Ya terbaik. Allah. Ini berat tapi intinya Berat, ya. bukan mengecilkan pemain yang lain. Tolong Mas Yanto line up-nya. Semua pemain punya kontribusi yang cukup Ya. baik dan luar biasa gitu ya. Ya. Posisi Pak Win. Posisi kiper. Posisi berapa? Oh, posisi 4-3-3, berapa? 3-4-3. Formasinya. 352. Kok kayaknya 4-3-3 pasti ya. Hah? 4-3-3. Oh, 4-3-3. 4-3-3. Kok kayaknya pasti aku lo cocok jadi patih. Gitu. Jangan 4-3-3 dari kiper Kiper. dulu deh, Pak. Kiper Semua Sirta Mani. Selama menjabat nih, Pak Win. Semua Sirta pertama Mani. dari awal Mulai. itu 3, super sub 3 nanti ya. Kuba. Kuba, Kuba, tolong bikin Mas Yanto, Kuba. Fahrul Razi Kuba. Oke, ada 2 di- periode di Semen Padang. Kenapa gitu Pak? Kuba? Kenapa Kuba, Pak? Apa karena ada Aceh? Karena Aceh, kampung. Kampung deh. Kampung deh. Ya, tapi bukan masalah daerah ya. Iya, Tapi yang jelas Kuba luar biasa. Ya, setuju. Apa namanya? Terutama musim kemarin ya. Iya. Musim kemarin memang Membuktikan ya bisa membuktikan dari kepercayaan, habis itu sempat mungkin kehilangan kepercayaan dari ini, tapi pengalaman dan ininya ya luar biasa gitu Ya, ya, mentalitinya instingnya juga. ya. Mentalitinya Salah memang satu luar kiper biasa. terbaik Semen Padang, Kuba. Kuba. Oke, center back kiri dulu dari kiri, boleh kiri. Bek kiri. Ya, back kiri. Iya. Kita nggak bicara yang musim ini ya, karena musim ini kan belum. Iya, enggak, selama Bapak menjabat. Iya. Ya, selama menjabat ya. Jadi selama Bapak Menjabat. merekrut Merekrut lah. Yang sudah terbukti lah. Dari 2017 juga boleh, Pak. Dari 2017 Ya, ya. sampai 2024 kan 7 tahun tuh, Pak. Lumayan juga. Memang sih kalau back kiri itu kalau menurut versi saya ya, Ya. memang Saiful Ramadan tuh top.
Oh, Bang Ipul ya, dia keras nih. Saiful Lugas. 28. Iya. Saya juga pernah dengar dia jadi panutan juga di tim nih buat Iya. adik-adiknya nih ya. Saiful, keras. Ramadan. Saiful Saiful. Ramadan. Role model sih. Ramadan. bagus. Ya, Saiful, oke, Saiful Ramadan. Riko Saiful Jamil. Ke kanan Mas Yanto, di kanan Pak. Back kanan. Ya, di kanan. Saya pikir semuanya sepakat ya Gary Riles. Ada fotonya legend yang Kedilas. Ini bukan karena dekat Pak ya. Bukan karena dekat, tapi Awak baru Atau Pak Sagan apa kan? Awak baru Pak Win lupa, bisa tembak kan. Pokoknya di momen Koko pakai bahasa Minang, Pak Win dilema. dilema. Tapi ini emang pusing kok kayak gini. Yang ngarati ko adon Translate. Ada translate di bawah ya. Oke, back tengah ada 2 tuh Pak. Yang satu dulu. Back tengah. Ya, asing nggak juga Pak Ado Pak. Kalau Pak Ado ya Casio. Ya, banyak Casio sih. Pak Win kan? Ya. banyak sih. Tapi biasanya disebutin. Iya. Oh iya. Tapi kalau back tengah, Kim. Kim. Oh, Ya. Kim kok nasi korandang ya Pak. Heran Pak. Iya. Oh karena Iya. apa karena penarik cewek-cewek? Kecil ini. Banyak loh Pak cewek nonton stadion. Banyak ya kayak gitu ya. Itu bunga galeng Pak. Itu bisnis baju harusnya. Bisnis baju ya. Cocok Pak. Sebelah Kim Pak. Sebelah Kim ya. Bimbang pasti gue. Iya. Tapi Agus Nova sih. Agus Beli. Nova. Beli. Bagus. Agus Nova. Beli ya, memang lugas, tegas ya. Tegas. Beli. Ya. Beli Agus Nova. Agus Nova. Ada 3. Gelandang bertahan. Ya, gelandang bertahan Pak. Boleh yang di Pengangkut tengah. air. Pengangkut air. Gelandang pengangkut air. 2017. 2017. Bapikir apa sih gue? Iya. Ya. 2022. Tapi kayaknya Rosat deh kayaknya. Oh, Rosa Rosat Setiawan. ya. Sebenarnya Rosat ini kadang-kadang posisinya ada beberapa gitu. Oh. Tapi pada saat jadi gelandang bertahan, Bisa. Kita kita sekali Rosat aja lah pokoknya kelas kita dapat cerita dia mau nikah nih, mudah-mudahan lancar nih Pak. Amin ya rabbal alamin ya Rosat ya. Oke, Mudah-mudahan Rosat. berkah Rosat. insyaallah. Sebelah kiri lah. Center midfielder. Center midfielder gini. Midfielder. Eka Ramdhani zaman Pak Iwin bukan. Bukan. Enggak. Enggak. Itu Karman itu memang kelas juga. Kelas. Tapi enggak boleh dong. Ini harus zaman Pak Win. Itu Pak Win. Nah, ada pengganti Eka Ramdhani zaman Padang. Sampai saat ini. Iya, itu Betul. masalah. Betul. PR zaman Padang. PR Pak Win. Semen Padang memang gelandang bertahan. Mudah-mudahan lah. Pak Win kan sih kan sampai 10 tahun lah ya. Yang sebelah sitinya Ah, yang mana dulu Pak? Yang ini dulu Pak Win. Nah, yang mana dulu, dulu? pokoknya yang tengah ya. Ya, tengah 3. Tengah. Tengah 3. Itu Mofu sebenarnya. Oh, kakak Mofu. Iya. Patang joli kota yang sabuan Mofu. Gini mana Mas? Oke. Mofu tuh kalau dibawa ke Eropa tuh kayak Thomas Muller. Iya. Ram datar tiba-tiba ado sih. Iya. Kakak Apalagi Mofu. kelasnya pas Piala Presiden 2017 dulu. Iya. Oh, iya. Waduh, Mofu tuh memang. Jalan-jalan dari belakang, Tiba-tiba. Marcel kayak obat, Mofu saya dibungkuk. Yang pasti Persib trauma kalau ketemu Mofu. Ada Ya, trauma. Iya, iya. Sebelahnya Pak. Mofu, Rosat. Pemain asing Mofu, enggak Rosat. Win? Belum ada yang tertarik. Gimana? Kalau yang di situ sebenarnya mungkin pemain muda kita ya Firman. Oh, Firman ya. Firman. Oh, dikembaliin tuh posisinya nih Pak ya. Iya. Posisi awalnya Pak ya. Iya. Firman. Walaupun cenderungnya kan sering Sayap. ini kan 4-2 ya. Iya, Dan 4-2. Firman sering di sayap ya. Firman Juliansah. Oh, Oke. Firman Juliansah. ini aset juga ini Pak yang perlu Aset. kita jaga nih Pak. Aset. Tapi hati-hati Firman star syndrome. Ah. Oh, iya. Man, CEO man. CEO man. Nah, pasan dari Pak CEO Pak mana CEO nama Pak CEO Berlusconi nah pesan nama ya. Sayap. Iya. Iya, iya. Kita kawan. Kalau 3 di depan itu Sayap dulu Pak, sayap kiri boleh tuh Pak. ya Iya. Nyampe Bebas, gitu. bebas. ya. Bebas, bebas. Menurut saya itu yang legend itu salah satunya Esteban Vizcarra. Woi, Vizcarra Pak ya. Lanjut Pak, masih ada 2 orang lagi di depan nih Pak. 2 orang lagi Di depan. di depan ya. Ya. Rasanya satu lagi tuh saya ingat tuh Afriansah. Oh, Pipo. Iko ya. Ya, Afri itu Pipo. best friend-nya Bang Adit tuh. Ya. Di Kiri, sini. kiri. Ya, Wing. Afriansah. Afriansah Oh. 91. Tandem sama si Rizky dulu tuh. Apri ya. Ah, tengah Pak. Ah, centernya striker. Kalau striker sih Predator.
Kalau menurut saya Kenneth oke. Oke, my friend, Presiden, good you. Raja-raja, Cadangan Pak, 3. Ya, Bebas. pemain lokal Semen Padang harus bisa bahasa Inggris, nah, Iya, bahaya iya, komunikasi 8 kok. Can- 3 super sub. 3 super sub. Ikhwan. Oh, super sub ya harusnya ya. Ya, super sub ya Pak. Ini bisa merubah permainan ketika buntu Pak di tim. Ketiga bentuk tuh Pertama, Ahmad Ikhwan. Ahmad Ikhwan. Ikhwan. Oke, Ahmad Ikhwan. Ahmad Ikhwan. Rizky Nofriansah seingat saya. Oh, tandemnya Afriansyah. Afri, ya. Ya, oke, Rizky ya. Rizky Badago badannya. Nofriansah. Oke, Pak. Sama satu lagi tuh yang selalu membuat perubahan itu Karmat. saya nggak tahu. Lawan Persib tuh. Lawan Persib. Iya. Yang merubah perubahan tuh Ya. Rudi doang. Oh, Rudi. Bang Rudi. Aplaus lah untuk legend, aplaus lah Rudi. Pelatih gini deh Pak. Itu agak apa kok? Pelatih Pak. Kok dia lagi pertanyaan menjebak kok Pak Win. Ya, ini banyak Pak Win kok, tapi pelatih. Kawan-kawan dake. Pak Win mulia, Pak Win mulia. Itu nggak boleh kan kontak Pak. Pak Win mulia pun di situ. Ya, Khusus mungkin sepanjang masalah. banyak masalah, coach. Sepanjang masa kok suatu main Iya. Yang selama Pak Win lah. Iya, Selama saya tuh yang berkesan tuh Ayo, Eko. ya. Eko kan dari WhatsApp Eko Pak. Oh, Kenapa itu. tadi, Pak? Tapi sebenarnya yang paling berkesan sama saya tuh almarhum Saprianto. Om SR. Rusli. Ya. Om SR. Nah, Kenapa Pak? Main aman apa Pak? Dar. Iya. Ya. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu mungkin ya pada saat 2018 itu kan beliau kan bergabung di 2017 akhir ya. Waktu itu kita menjelang degradasi. Iya. Habis itu kan kita membentuk tim 2018. Sepanjang 2018 tuh kita dalam tanda kutip ya mungkinnya sering berdebat panas gitu sama beliau. Diskusi Tapi Mbak SR. kok saya Tapi positif terus tapi hasilnya. alhamdulillah gitu. Terus Karena posisinya lagi goyah. ya karena satu goyah. Apalagi kan itu pertama kali kita merasakan degradasi ya. Malikan tim dan ingat nggak pertama kali pas pertandingan pembukaan 3-0. 3-0 dihajar Solo. Persija. Persis Solo itu. 3-0. Dan di mana waktu itu juga pas kita pramusim kan Cawan Aceh ya. Ingat nggak? Iya, ya. Ingat, kita Pak. ke main di Aceh di Kok ingatannya Aceh, kurang kok lah tua Pak Pak. Iya, di Cawan Aceh dan Cawan Aceh. hasilnya kita kan kurang baik. Iya. Sama juga waktu itu under ekspektasi bagi orang lain gitu. Tapi alhamdulillah bersama-sama kita membuktikan gitu ya. Nah, menurut saya Coach SR ini tidak hanya dengan tim yang kuat, tapi dia textbook. Oh, terus. Nah, karena ya mungkin karena dia Lama. trainer ya, Trainer. dan dia kan juga sebagai instruktur gitu ya. Almarhum sukses juga di futsal Pak ya. Di futsal ya waktu itu kan saya dapat sejarah Pon dulu. pon emas ya. Pon emas ya. Pon emas ya. 2012. Makanya sama juga sejarahnya waktu itu kan pada saat kita melanjutkan dengan Coach SR, ini pelatih futsal kok melatih. Ya, banyak. Ya kan banyak juga Banyak versinya. netizen kayak gitu Banyak juga ngomong. netizen begitu ya. Nah, tapi menurut kami memang ya karena dia technically basically-nya booknya itu jalan gitu. Ya. Dan dia seperti memang ya mungkin kalau orang melihatnya seperti textbook sekali gitu. Ya. Nah, ini kan tim udah oke nih Pak. Super Sub juga udah oke. Pelatih juga oke. Kira-kira presidennya siapa di tim ini Pak? Presidennya CEO-nya Pak. Pak Win. Nah, kan ada tuh ya. Kira-kira siapa nih Pak CEO-nya kira-kira Pak? Kita kasih juga lah kan. yang kalau inspirasi saya di ini nih Pak Erizal Anwar. Bikin Pak CEO-nya. Erizal Anwar, EA. EA. Ya, memang kebetulan waktu pas yang pertama yang mengajak bergabung itu juga Pak EA, Pak Erizal Anwar. Di mana beliau sekarang, Pak? Sekarang kayaknya pensiun di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi. Iya, beliau orang Bukit Tinggi kan. Tapi pernah beberapa kali ketemu juga kan, beliau main tenis gitu. Tapi ya saya banyak belajar dari beliau pada saat meniru beliau mengelola tim. Karena saya ingat selalu pesannya beliau waktu pas diamanahkan ke kami menjadi manajer U21 itu, pesannya cuma satu. Win, carilah pemain yang attitude-nya baik. Pada saat attitude-nya baik, turunan dari situ tuh insya Allah kamu bisa menyelesaikannya. Walaupun dia bagus, attitude-nya nggak baik. Tidak bisa. ternyata terbukti juga tidak sukses gitu ya. Makanya pada saat attitude-nya baik semuanya,
ya skill bisa belajar, bisa ditingkatkan dan lain-lain. Tapi kalau attitude itu kan bawaan dari Bawaan dari- lingkungan. Nah, Dari lahir juga enggak gitu. Mungkin lahirnya pasti baik dia kan. Oh, iya. Ya, tapi dari lingkungan pada saat dia berkembang seperti itu yang menjadikan attitude-nya seperti apa. oke. Oke. Terima kasih Pak Win. Sudah datang panjang-panjang waktu Pak Win. Sebelum itu Yanto. Ya. Mayan Togo. Oleh. Oleh buat Pak Win. Waduh. Tanya dari desain C, Pak. Apa lagi? tuh? Apa lagi boleh? Pas dikasih satu bisa tiketnya mahal gitu. Ayo masalah Oh, you. tiket, Pak. Masalah tiket Pak, coba. Ya, Tiket. pas Itu dari pertanyaan itu dari gimana, Pak? netizen ya. Ya pastinya sih tetap akan Menyesuaikan. kita menyesuaikan. Kenapa? Karena juga di GOR mungkin sama-sama pada ngeliat update ya, bahwa insya Allah mudah-mudahan di setiap tribun itu sudah ada toilet dan musola. Alhamdulillah. Karena itu juga pesan yang selalu masuk kepada Kayaknya kita. perlu ke stadion. kok. Besok kita ke stadion. Ah. Pak Win boleh kan di lain waktu kita ajak Boleh berdiskusi? insya Allah. Boleh ya. Cuma memang yang agak terkendala posisinya itu nanti di utara selatan nih. Kenapa space-nya yang agak susah? Tapi akan tetap kita siapkan. Tempat sholat ada, Pak. Tempat sholat ya. Kalau toilet clear nggak ada masalah. Ya. Tapi yang tempat sholat mungkin ya kita menyiapkan space nggak terlalu besar jadinya gitu di dekat Sebenarnya jalan keluar. bisa nggak kita tuh melobi jam waktu kick off itu Iya. digeser dikit, Pak? Sayangnya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Nah, nggak, jadi isu itu sudah kita sampaikan juga pada saat pertemuan di manager meeting. Tapi memang disepakati bahwa kick off itu tidak akan digeser-geser. Nah, jadi 15.30 sama satu lagi itu jam 19.00. Kembali seperti waktu ISL ingat nggak? Iya, Indonesia Super League. ISL kan segitu tuh, 15.30 sama 19.00. Udah jam 3:30 gitu, Bang. Ya, setengah 4. Kadang kita kan mulai azan ini kan Nah, beberapa. belajarnya kan harga tiket menyesuaikan saya kok. Sesuaikan kawan-kawan. Mulailah mana buang. Nggak buang ya. Desain ada, Pak. Ya. Ini lagi kita bahas. Tapi itu masukannya sudah ada. Tunggu sih, Boy. Tunggu aja info. Tapi ada nih Pak yang paling penting ya Pak, sebelum nanti kita ada beberapa sedikit ya tentang data lah Pak. Kita minta Bapak kasih sedikit wejangan juga Pak buat seluruh penyintas semen Padang juga, buat supporter, buat ini mungkin pesan dari Pasio juga lah Pak terhadap kita nanti akan mengarungi Liga 1 gitu. Ya butuh juga lah Pak, ya, ibaratnya pesan dan juga harapan Bapak kepada kami-kami nantinya di Liga 1. Oke. Kok Ya. Ya, boleh Pak. Yang jelas pertama kami dari manajemen, tim dan juga PT Semen Padang juga terima kasih atas support yang luar biasa di musim kemarin, dan kita di musim kemarin itu menjadi nomor 1 di kehadiran penonton di Liga 2. Alhamdulillah, menurut kita sih prestasi yang luar biasa ya, full house gitu ya, prestasi yang Full luar house, biasa, iya. dan itu menjadi daya tarik bagi TV dan juga bagi sponsor. Makanya kami terima kasih banyak sekali kepada yang teman-teman yang mengorbankan waktunya mendukung langsung di lapangan baik panas ataupun hujan, dan akhirnya Semen Padang FC bisa kembali ke Liga 1. Tapi kami juga tidak melupakan bahwa sanak-sanak kita yang di rantau yang walaupun tidak sempat hadir, tapi kami yakin dan percaya mendoakan dan selalu menonton Semen Padang pun di TV ya. Dan alhamdulillah terima kasih juga atas supportnya. Nah, untuk yang musim depan, mudah-mudahan mari kita bersama-sama kita sirahkan lagi nanti kalau kita sudah pakai penonton di Haji Agus Salim Padang. Kita dukung dengan cara yang kreatif, Bertanggung inovatif, dan bertanggung jawab. Banyak pelajaran saya pikir ya dari musim kemarin itu baik. Tapi banyak baiknya, alhamdulillahnya banyak baiknya. Mungkin ada sedikit yang mungkin kita perlu koreksi bersama-sama dan menjadi pembelajaran di musim depan. Yang jelas, kami berharap sekali dukungan dari para penonton, para supporter, para pecinta Kambau Sirah, para fans. Mudah-mudahan kita sirahkan lagi dengan cara yang baik. Walaupun nanti mungkin ada beberapa perkembangan yang akan kita informasikan bahwa terkait dengan hasil pertemuan dengan PNPSSI juga akan ada aturan-aturan khusus ya. Ya, Mungkin sudah dengar juga teman-teman ya, ada aturan-aturan khusus mengenai supporter nanti di musim depan. Nah, harapannya ini bukan menjadi halangan gitu ya, tapi malah menjadi motivasi untuk kita memperbaiki transformasi diri, lebih baik lagi kita. transformasi lebih baik lagi, dan kita rindu dengan Bertanggung jawab. ya, Betul. kita rindu dengan
suasana yang dulu gitu ya. Walaupun kita main home, ada tim tamu juga, supporter tim tamu yang kita jamu dengan baik, dan juga sebaliknya pada saat kita pun away, Bisa kita pun pergi away. bisa pergi away dan bersilaturahmi gitu ya. Iya. Nah, makanya sepak bola itu adalah keluarga dan silaturahmi. Makanya itu yang harusnya kita jaga. Pemersatu juga ya, Pak. Pemersatu dari seluruh masyarakat Indonesia dan terutama juga pemersatu masyarakat Minang dimanapun berada. Yo Sparta Jogja yo bangkit yo. Silakan, Bang. Main Jogja yo. Yo, Yanto. Kita sambil berdiri boleh? Pak Win, sedikit oleh-oleh dari kami. Terima kasih waktunya Pak Win, silahkan diterima. Terima dipakai. kasih. Boleh dibuka ya? Buka Pak Win, silahkan. Izin ya. Boleh dibuka dan dipakai ya. Mau jersey supporter baru, Bapak. Jangan main kirim opini. Boleh, mari sini kita lihat. Untung nggak pink Pak Win. Oh, iya. Luar Foto. biasa. Potshop. Sukses selalu Potshop. Potshop. Jadi udah tahu nih kasih. Pak Win nih, Potshopnya apa? Supporter baru. Oh, Shot all boys ya. Shot Albert. Jangan lupa subscribe. Thank you kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum Nonton terus ya. Ya. Thank you. Sip. Alhamdulillah. Watch.